konsisten dengan acara Zoom meeting ini. Oke teman-teman, silakan diklik Got It ya, jangan diklik yang lain karena sekarang untuk sesi pertama untuk produk ini akan kita live-kan di YouTube khusus untuk materi produknya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Jadi kita harus membangun sistem ini, dan membangun sistem itu tidaklah instan, butuh namanya komitmen dan butuh konsistensi. Itulah bagian dari salah satu materi yang sering saya sampaikan dalam good team player ya, dalam good team player. Jadi ketika kita ingin membangun sistem yang besar, maka perlu ada gerakan bersama dari orang-orang yang punya satu visi. Perlu ada komitmen dan perlu ada konsistensi. Maka dengan ini kita juga harus terus mengamalkan konsistensi, yaitu salah satunya terus mengadakan Zoom meeting ya, atau eksklusif Zoom meeting ini, karena untuk membangun duplikasi. Bisnis ini tidak akan berjalan dengan baik ketika duplikasinya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu sekali kita membangun sistem ini dengan baik. Ya, mulai dari para leadernya tentunya. Kalau leader-leadernya bisa diajak membangun sistem, insya Allah mitra-mitranya pun akan mengikuti leadernya. Nah, tapi kalau leader-leadernya ini ternyata tidak memahami konsep daripada membangun sistem ini, maka nanti mitra-mitranya pun juga sama, akan terjadi duplikasi yang tidak baik. Nah, oke teman-teman, itu adalah mungkin pembukaan dari saya. Sebelum nanti juga mungkin saya akan sampaikan ya terkait training-training yang akan kita selenggarakan. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat ya buat Anda para leader, mulai dari proyek Luxury, Pajero, Big Mokes maksud saya, kemudian Mokes, yang kemarin sudah mengikuti TOT Perdana atau Training of Trainer pertama di kantor pusat Bandung. Kemarin kurang lebih ada sekitar 150 sampai 200-an peserta yang terdata ya sebagai trainer resmi atau trainer yang tersertifikasi di Best Corp Syariah atau yang tergabung dalam leader komite. Oleh karena itu, nah kami harapannya mulai bulan ini kami akan mulai membuat agenda-agenda yang akan melibatkan teman-teman semuanya yang kemarin telah mengikuti ajang dari TOT ini. Dan acara selanjutnya yang akan kita gerakkan adalah training How to Start dan juga NET yang akan kita gulirkan ke seluruh Indonesia. Nah, untuk data tentang nama-nama peserta TOT bisa Anda akses, Anda cek lagi di website bestworld.id ya, lihat apakah nama Anda sudah terdata atau belum. Mungkin Anda kemarin lupa tidak meregistrasi, atau mungkin kemarin Anda datang tapi Anda tidak daftar ulang dan seperti itu, Anda silakan cek nama Anda kembali, siapa tahu nama Anda tidak ada. Oleh karena itu, silakan dicek lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang sangat penting, yaitu sesi pembelajaran tentang produk, karena bisnis kita ini adalah bisnis pemasaran produk atau bisnis berjualan produk. Oleh karena itu, semua leader-leadernya harus belajar dan mengerti tentang produk ini. Di sesi pertama sudah ada bersama kita, insya Allah ini adalah Ustadz Anton Slamet yang akan menyampaikan tentang BIMEX spesialisasinya ya, dan juga nanti juga terkait dengan produk-produk yang lainnya. Oke, Assalamualaikum Ustadz Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kapten. Oke, terima kasih Pak Anton yang sudah standby ya tadi dari 25 menit ya yang lalu. Ya, siap. Oke Pak Anton, mungkin waktu selanjutnya saya silakan kepada Pak Anton untuk menyampaikan tentang produk BIMEX dan juga mungkin terkait dengan produk-produk lainnya dan juga terkait dengan kesehatan ya, kesehatan masyarakat mungkin seperti itu, dan juga tentang produk-produk herbal. Nah, mungkin ini banyak orang yang juga tidak mengerti tentang herbal alami seperti apa gitu ya, perbedaannya dengan produk medis itu seperti apa. Mungkin itu juga penting untuk disampaikan Pak Anton untuk pada penyampaian kali ini. Mungkin waktu penyampaian kurang lebih 30 menit ke depan ya Pak Anton ya untuk disampaikan, sisanya mungkin kita tambah dengan tanya jawab. Terima kasih, silakan Pak Anton. Siap, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mitra, leader, dan para peraih reward dari PT BES yang berbahagia. Hari ini adalah merupakan materi tentang product knowledge, merupakan sebuah materi yang mungkin bisa untuk diedukasikan tentang bagaimana
mensajikan Bimax dengan tepat dan bagaimana cara melakukan pengobatan dengan menggunakan Bimax, karena apalah artinya senjata kalau tidak tahu cara menggunakannya, maka malah akan bisa menjadikan melukai diri sendiri. Alhamdulillah Bimax di sini sudah kurang lebih 1 tahun bersama PT BES dan sudah banyak testimoni yang masuk ke dalam hasanah catatan kita, dan banyak yang tertolong dari rekam medisnya. Alhamdulillah, semoga bisa menjadikan berita-berita kesehatan di segala macam tempat, dan mungkin kita berharap nantinya kita bisa belajar secara offline, karena dengan adanya belajar offline ini lebih bisa edukasinya bisa lebih maksimal daripada hanya dengan online. Semoga dengan adanya PPKM yang sudah selesai kita bisa bertemu dengan secara offline. Ala kulli hal, para leader yang berbahagia, sesungguhnya apa yang kita rasakan kesehatan hari ini adalah merupakan hasil daripada kebiasaan kita masa lalunya. Orang yang mempunyai riwayat sering-seringnya sakit adalah karena adanya riwayat kebiasaan-kebiasaan buruk tentang yang dilakukan oleh dirinya. Contohnya ada orang yang sering mengalami masalah-masalah pencernaan, asam lambung, adanya diare, adanya susah buangan besar. Ada kemungkinan adalah karena kebiasaan-kebiasaan buruk tentang masalah pola makan. Jadi tidak bisa kita mengandalkan saya minum herbal pasti sehat, tetapi dengan adanya pola hidup yang buruk, tentunya juga kita akan mendapatkan kualitas kesehatan yang buruk pula. Oleh karena itu, selain kita mengkonsumsikan herbal kesehatan, kita juga perlu tahu bagaimana cara kita ini mendapatkan kesehatan yang maksimal dengan menjaga pola hidup dan pola makan kita. Sesungguhnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kesehatan sebelum kita mengkonsumsikan Bimax. Sebenarnya adalah ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang masalah pola hidup. Ya, bahwa sesungguhnya hidup kita ini akan senantiasa terus diuji oleh Allah SWT, terus diuji oleh masalah, terus diuji oleh dengan sebuah ujian-ujian, ya, yang tentunya akan bisa menjadikan kita ini mendapatkan stres, bisa mendapatkan sesuatu yang kurang konsentrasi, kecemasan, kebingungan. Oleh karena itu kita perlu menjaga stabilitas tentang psikologi kita dengan adanya memperbaiki pola hidup kita, yaitu adalah senantiasa dekat dengan pencipta kita, ya, rajin beribadah, karena sesungguhnya dengan adanya rajin beribadah di sinilah merupakan tentang stabilitas psikologi kita. Seberat apapun ujian kita terima, seberat apapun masalah yang kita dapatkan, asal kita mempunyai sandaran, yaitu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah SWT, maka insya Allah segala masalah itu akan bisa tertata, bisa kita kotak-kotakkan, bisa kita selesaikan, bisa kita pilah-pilah sampai kemudian menjadikan kelar secara sempurna. Yang kedua adalah tentang adanya menjaga pola makan. Banyak orang yang mempunyai penyakit diabetes, mempunyai penyakit asam urat, bahkan sampai penyakit-penyakit generatif kanker sekalipun, banyak orang menyalahkan tentang masalah makanannya. Gara-gara saya makan kambing nih, darah tinggi saya naik. Gara-gara saya makan nasi terlalu banyak, gula darah saya jadi naik. Gara-gara saya makan gorengan, asam urat saya jadi naik. Sesungguhnya perlu diketahui, tubuh kita adalah merupakan mekanik yang sangat sempurna, di mana di situ sudah ada enzim pengurai makanan, ada enzim penyerap makanan untuk menjadi energi, dan ada juga enzim dalam rangka untuk membuang sampah metabolisme tubuh kita. Akan tetapi enzim-enzim ini bekerja pada waktunya. Apabila kita ini pola makan yang tidak kita atur, maka sesungguhnya yang terjadi adalah makanan kita masukkan, ternyata enzim tubuh kita tidak bekerja karena mengkonsumsi makanan di luar waktunya. Perlu diketahui, ya, sesungguhnya makanan bukanlah merupakan musuh bagi manusia. Yang seharusnya orang diabetes menghindari nasi, orang kolesterol menghindari santan, orang darah tinggi menghindari kambing. Bukan begitu. Makanan ini akan bisa mampu terproses dengan sempurna apabila kita mengkonsumsikan makanan itu pada waktunya. Contohnya adalah, ya, misalnya kita ini secara normal tidak berpuasa, maka kita seharusnya sarapan pagi itu sebelum jam 7 pagi, makan siang itu zuhur hingga kurang lebih jam 2 siang, makan malam itu waktunya maghrib
kebanyakan ibu-ibu makan malamnya adalah sore, ya, habis asar makan, jam 5 sore sudah berhenti makan. Padahal tidurnya adalah terlalu larut malam, tidurnya jam 10, 11, maka antara jarak makan terakhir dengan tidurnya terlalu kosong. Nabi mengatakan janganlah tidur terlalu lapar dan terlalu kenyang. Artinya pada saat kita mau tidur malam jangan sampai terlalu lapar. Inilah menjadi efek yang namanya GERD, asam lambung naik ke atas, ya, menghancurkan tulang leher, menjadikan migrain, vertigo, masuk ke dalam paru-paru, menjadikan peradangan paru-paru atau paru-paru basah, ya. Jadi makanlah pada waktunya. Makan malam itu adalah waktunya setelah sholat maghrib, seperti kita berbuka puasa, maksimal jam 8 malam. Ini juga bisa menjadikan nasihat pada bapak-bapak sekalian yang mungkin para leader yang harus presentasi hingga tengah malam, tetap disiplin untuk makan malam itu tidak melebihi daripada jam 8 malam, atau mungkin kalau yang bagian-bagian Indonesia Barat menyesuaikan, ya, kurang lebih adalah 2 jam setelah waktu maghrib. Ini adalah waktu makan yang optimal, makan yang kita yang bisa diolah oleh tubuh kita. Tetapi apabila kita sudah mulai makan, jam makannya sudah mulai sembarangan. Sarapan pagi jam 10 pagi, makan siangnya adalah asar, makan malamnya jam 10. Meskipun dengan timing waktu makannya 3 kali sehari, tetapi dengan waktu makan yang salah, maka makan yang kita makan ini tidak menjadikan energi bagi tubuh kita, melainkan akan menjadikan sampah disebabkan kinerja enzim sudah mulai berkurang atau tidak optimal. Jadi sekali lagi, ya, meskipun kita ini sebagai leader yang hebat, tetapi tubuh kita juga perlu perhatian, perlu perawatan yang hebat pula. Yang berikutnya adalah tentang selain makanan yang kita konsumsikan, jangan lupa ini, ya, jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan masalah minum air putihnya. Kebanyakan orang pada saat makan di restoran, ya, sudah makanannya berlemak, maka lauknya yang berlemak, kuahnya bersantan, ya, kemudian nasinya juga banyak. Ternyata yang kita minum es teh atau teh hangat atau minuman-minuman yang berasa rasa manis, ini sama saja kita makan gula, ya, meminumkan gula, sehingga tidak menjadikan efek pelarut. Tubuh kita itu membutuhkan pelarut yang sangat tepat, yaitu adalah air putih. Jadi kembali lagi, ya, perhatikan minum air putih kita. Kebanyakan orang sakit bukan karena masalah sebab makanan, tetapi adalah karena sebab kekurangan minum air putihnya. Ya, sesungguhnya kalau setiap tubuh kita ini mencukupkan minum air putihnya, di mana 25 kg berat badan, 1 liter air putih. Jadi kalau kita menimbang berat badan kita adalah 50 atau 75 kilo, ya, kita menyiapkan 2-3 liter air putih, kita cicil minum seharian. Kurang lebih setengah jam sekali minum, maka insya Allah tubuh kita tidak pernah mengalami kering, dan tidak pernah mengalami peradangan. Bahkan tentang adanya pandemi corona di sini atau COVID di sini, ya, dengan adanya kita sering meminumkan air putih, maka tidak akan mudah terbentuk kelenjar lendir pada tenggorokan kita. Ya, munculnya tenggorokan lendir adalah karena efek terlalu kering tenggorokan kita. Yang ketiga dalam rangka kita menjaga kesehatan adalah menjaga pola tidur. Sehebat-hebatnya manusia perlu yang namanya istirahat. Istirahat itu perlu waktu yang berkualitas. Jangan sampai hanya asal istirahat, ya, tidurnya terlalu larut malam, jam 1 malam baru tidur, besok siangnya baru molor sepanjang hari. Maka ini tidak bisa menggantikan. Tidur siang 10 jam tidak bisa menggantikan tidur malam yang berkualitas yang hanya 4-5 jam saja. Karena tidur malam yang berkualitas itu hanya di waktu-waktu tertentu saja, kurang lebih di sekitar jam 10 sampai jam 2 malam, atau jam 9 sampai jam 1 malam, ya, hanya 4 jam waktu tidur kita yang berkualitas. Jangan sampai kita jadikan hanya sebagai media untuk bergadang. Apabila kita mungkin ada aktivitas yang syar'i, yang harus presentasi, yang harus berkunjung ke daerah-daerah, setidaknya dalam 1 minggu, ya, kita mewajibkan waktu khusus untuk bisa istirahat di awal waktu. Karena apa? Di kurang lebih jam 10 sampai jam 2 malam ini, ada yang namanya hormon melatonin, hormon yang mampu memperbaiki kerusakan tubuh kita. Jadi jangan sampai kita ini melewatkan hormon yang bersifat meregenerasi sel tubuh kita ini, ya, dengan adanya alasan banyak aktivitas, dengan alasan banyak ketemu mitra dan sebagainya, tubuh kita juga perlu hak setidaknya dalam 1 minggu sekali ini kita perlu meluangkan untuk tidur di awal waktu, ya, dalam istilah mekanik, ya, sebagaimana dengan kita melakukan tune up, ya, atau resetting enzim, resetting kinerja organ dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah juga mengajarkan selain kita ini menjaga tentang cara hidup kita, cara makan kita, cara tidur kita, maka perlu adanya mengkonsumsikan makanan-makanan penunjang kesehatan tubuh kita. Contohnya Rasulullah mengkonsumsikan madu, Rasulullah mengkonsumsikan kurma, meminumkan minyak zaitun, ya, mengkonsumsikan buah anggur, mengkonsumsikan buah semangka, ya, kemudian buah kismis, ya. Artinya apa? Konsumsilah makanan sebagai obat, dan tatkala kita sedang sakit jadikanlah makanan sebagai obat. Jadi mengkonsumsikan makanan itu yang bisa menjadikan obat bagi tubuh kita, ya. Dan carilah obat dari makanan-makanan yang bisa menjadikan kesehatan bagi tubuh kita. Artinya meminumkan herbal di sini merupakan sebuah fungsi ikhtiar kita. Saya sudah menjaga hidup saya sudah menjaga pola makan saya sudah menjaga air putih saya, maka saya kemudian mengkonsumsikan herbal sebagai ikhtiar untuk menyeimbangkan. Sehingga pada saat kita bangun tidur malam, kita selalu mendapatkan kondisi tubuh yang selalu fresh. Gula darah tidak pernah naik, tensi selalu normal, ya, tulang selalu kuat, konsentrasi selalu penuh, gitu kan. Jadi insya Allah tubuh kita selalu happy-happy saja. Jangan sampai antara kebahagiaan dengan kesenangan ini menjadi buyar, ya. Jadi namanya kebahagiaan itu adalah kesehatan luar dalam. Tapi kalau kesenangan hanya masalah hati saja, wah hati saya senang, tetapi gigi saya sakit, tidak bisa makan. Saya hatinya senang, ya, tetapi perut saya tidak nyaman dan sebagainya. Kita harus mensinkronisasikan antara kesenangan dan kebahagiaan di sini dengan apa? Jaga pola hidup, jaga pola makan, dan kemudian jaga pola tidur, dan tentunya adalah mengkonsumsikan produk-produk kesehatan, ya. Di PTBS ada LVN Collagen. LVN Collagen di sini menurut hemat saya karena dia bersifat berisi kolagen, maka sangat penting diminumkan pada saat perut kosong. Ya, fungsi kolagen di sini supaya tidak bercampur dengan makan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan adanya orang yang punya penyakit asam lambung? Ya, mengkonsumsikan LVN Collagen di sini setidaknya segera diiringi dengan sarapan pagi. Jadi misalnya minum LVN Collagen segera diiringi dengan sarapan pagi supaya tidak menjadikan efek asam lambung yang berlebih. Tetapi menurut saran saya jangan diminumkan setelah makan. Karena kolagen ini nanti akan bercampur dengan makanan, efek penyerapannya bercampur dengan makanan yang belum kita proses, ya, sehingga akan bercampur dengan lemak, bercampur dengan asam urat dan sebagainya. Jadi saya sarankan LVN Collagen diminumkan pada saat perut kosong, ya. Kalau punya masalah asam lambung segera diiringi sarapan pagi. Kemudian mengkonsumsikan yang namanya Ecoviko. Ini adalah merupakan kebiasaan Nabi mengkonsumsikan minyak nabati, ya, setelah mengkonsumsikan makan besar. Jadi setelah sarapan pagi, makan siang, makan malam, supaya makan tadi tidak menjadikan lemak yang ada dalam tubuh kita. Setelah makan minum Ecoviko. Ini adalah cara minum yang sangat tepat, mengkonsumsikan Ecoviko. Ada juga tentang adanya mengkonsumsikan Evitgo, susu kambing. Susu kambing di sini bersifat emulsi, ya. Maka untuk pengobatan paru-paru, untuk pengobatan masalah pernafasan, sesak nafas, alergi, disarankan meminumkan Evitgo ini adalah waktu yang tepat. Meskipun tidak ada salahnya kita mau minum pagi, mau minum siang, tidak masalah. Tetapi untuk waktu yang tepat, untuk masalah pengobatan, dipastikan setelah makan malam kita meminumkan Evitgo. Sehingga apa yang kita makan seharian ini, ya, yang ada cabenya, yang ada santannya, yang ada lemaknya, itu akan dibungkus oleh Evitgo dengan lemak baiknya, ya, menghindarkan daripada alergi, menghindarkan daripada peradangan, menghindarkan daripada kondisi asam lambung yang berlebih, sehingga tidak menjadikan efek sesak nafas, ya. Nah, kemudian Bimax di sini untuk minum yang sangat dianjurkan, ya, karena dia bersifat balance, bersifat sebagai bandul penyeimbang, gitu ya. Maka disarankan meminumkan Bimax di sini adalah malam sebelum tidur. Kenapa? Pada saat kita tidur malam, itulah waktunya organ-organ tubuh kita ini bekerja, ya. Yang karbohidrat dirubah menjadi tenaga, protein digunakan untuk sebagai regenerasi, vitamin digunakan sebagai kekebalan tubuh. Nah, yang bisa menata tentang adanya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, ya, maka ini adalah fungsi kerja organ-organ tubuh kita di waktu malam hari pada saat kita sedang tidur malam. Maka sebelum tidur malam, ya,
organ-organ tubuh kita diberikan nutrisi dari herbal Bimax. Ya, kalau berat badannya di bawah 50 kg atau orang yang sudah lansia di atas 70 tahun, maka disarankan hanya meminumkan 1 kapsul. Anak-anak yang di atas 10 tahun, ya, berat badan 50 kg, orang lansia disarankan hanya minumkan 1 kapsul. Tetapi untuk orang yang berat badannya di atas 50 kg, usia masih muda, disarankan meminumkan boleh 2-3 kapsul untuk proses metabolisme kita yang lebih kuat. Ya, sehingga pada saat kita bangun tidur malam, tidak ada sisa metabolisme tubuh yang nyantol di saluran pembuluh darah kita, yang nyantol di ginjal kita. Semuanya pada saat bangun tidur pagi, kita akan bisa kencing dengan lancar, BAB dengan maksimal, dengan tuntas, dan insya Allah jauh daripada penyakit. Nah, bagi kawan-kawan yang mempunyai kondisi sakit, saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, anak-anak kita yang sedang sakit, maka Bimax ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Ada kurang lebih 4 metode pengobatan yang dilakukan oleh Bimax. Ya, ini berdasarkan tentang adanya pemisahan atau penggolongan sakit berdasarkan organ. Mungkin kalau dari Pak Kapten bisa menampilkan bagian organ, ya, kalau misalnya bisa. Penyakit kita ini sesungguhnya terbagi menjadi 4 organ, yang mana keluhan-keluhan sakit itu berdasarkan pembagian-pembagian organ. Contohnya, tubuh kita dibagi menjadi organ api. Organ api itu adalah orang yang mengalami keluhan-keluhan sakit kepala, sakit jantung, sakit paru-paru. Semua letaknya ada di atas. Ya, ini adalah organ api yang paling mudah. Jadi urutan memetakan organ itu adalah dari atas dahulu, otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian organ angin itu adalah di bawahnya paru-paru, yaitu masalah liver, masalah lambung, masalah perut, masalah pencernaan, masalah pankreas, ya. Ini adalah masalah gangguan organ angin. Kemudian untuk organ air adalah masalah pembuangan, ya, masalah keringat, masalah ginjal, masalah buang air besar, ya. Ini adalah masalah air mata. Ini adalah tentang masalah-masalah organ air. Sementara untuk masalah organ tanah, yaitu adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah kekebalan tubuh kita, termasuk kulit, rambut, bibir, kemudian masalah darah-darah kita. Apabila darah kita tercemar dengan gula, tercemar dengan asam urat, tercemar dengan adanya kolesterol yang sangat tinggi, maka darah kita ini perlu dibersihkan, atau istilahnya kita mempunyai kondisi organ tanah yang jelek. Oleh karena itu ada kurang lebih 4 metode yang bisa kita minumkan apabila kita mengalami keluhan-keluhan organ yang sudah kita petakan tadi. Contoh, saya mengalami sakit sesak nafas, saya mengalami sakit kepala, saya mengalami sakit gigi, gitu kan? Maka ini adalah merupakan organ atas. Maka kita kita petakan ini sakitnya adalah organ api. Cara minum Bimax yang tepat untuk segera menghilangkan atau segera menyeimbangkan sakit kita, maka kita bisa meminumkan Bimax dengan metode puyer. Kita buka kapsulnya, kita taruh di mulut, gitu kan. Kemudian kita kurang lebih kita emut, ya, kita emut 2 menit. Untuk apa? Untuk bisa memberikan sebuah efek ini, ya, untuk bisa mendominasi, herbanya bisa mendominasi organ api, sehingga gejolak-gejolak penyakit api ini akan segera diredam oleh Bimax. Setelah 2 menit kita emut, kita minumkan air putih, maka insya Allah testimoni tentang orang yang sakit kepala yang berat, yang sesak nafas, ya, kemudian yang tentang jantung terengah-engah, bahkan ada orang yang jantungnya flapnya juga bocor, tidak bisa maksimal kerjanya. Dengan mengkonsumsikan Bimax secara puyer, maka insya Allah akan bisa meringankan, bahkan bisa menyembuhkan dengan cepat keluhan-keluhan organ api. Kapan meminumkan tentang Bimax puyer di sini? Disarankan meminumkan Bimax puyer di sini adalah pada saat ada keluhan-keluhan sakit organ api, kapanpun. Malam sakit gigi, sakit kepala, minum Bimax puyer. Siang sesak napas, minum Bimax puyer. Kapanpun boleh diminumkan metode Bimax puyer. Kemudian yang kedua, apabila ada masalah gangguan-gangguan organ angin, kembung, diare, munculnya gas yang tidak bisa kita kontrol, sendawa yang berlebihan, bahkan muntah-muntah, tidak nafsu makan, ya, bahkan adanya gangguan-gangguan masalah penyakit tipes, sakit mah, tentang semuanya masalah pencernaan, maka ini adalah merupakan golongan penyakit-penyakit organ angin. Disarankan untuk meminumkan Bimax metode sirup,
Ya, kapan meminumkan? Waktu yang terbaik adalah meminumkannya 2 jam setelah sarapan pagi atau yang sering kita sebut sebagai minumnya waktu duha. Dan 2 jam setelah makan siang atau kita sebut sebagai waktu asar. Meminumkan Bimex sirup untuk menyeimbangkan organ angin, waktu yang terbaik adalah waktu duha dengan waktu asar. Tetapi apabila kita dalam waktu tertentu di malam hari kok terasa kembung, terasa diare, boleh segera meminumkan Bimex sirup ya, karena adalah berhubungan masalah keluhan yang tiba-tiba datang. Tetapi kalau sudah penyakitnya degeneratif, sudah kebiasaan sakit mah, sudah kebiasaan sakit kembung, sakit mual, nah ini perlu diterapi sampai sembuh dengan meminumkan Bimex secara rutin, metode sirup di waktu duha dengan asar ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang orang yang mengalami gangguan organ air, kencing tidak lancar, masalah prostat yang bengkak, adanya yang beberapa waktu lalu banyak yang konsultasi tentang adanya batu ginjal. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu batu ginjalnya keluar, ada yang 3 hari batu ginjalnya keluar. Ini ada masalah organ-organ air, maka Bimex di sini diminumkan tidak perlu dibuka kapsulnya. Orang yang susah buang air besar, orang yang susah kencing dengan lancar, orang yang mempunyai batu ginjal, maka meminumkan Bimex di sini tidak perlu dibuka kapsulnya, meminumkannya di waktu pagi hari, perut kosong, dan di waktu mau malam tidur, sebelum tidur malam. Malam sebelum tidur malam minumkan Bimex kapsul. Tentunya dengan adanya masalah organ-organ air, berhubungan masalah ginjal, berhubungan masalah usus besar, disarankan diimbangi dengan meminumkan madu. Ya, atau kalau yang sembelit bisa diimbangi dengan meminumkan LVN Slim, diminumkan malam sebelum tidur malam. Maka insya Allah nih dengan adanya meminumkan rutin ya pagi dan malam, ditambahkan dengan pemecah batu ginjalnya bisa dengan meminumkan Ecoviko atau minyak zaitun, maka ditambah minum air putih yang cukup banyak dalam sehariannya, insya Allah 3 hari bahkan 5 hari atau 7 hari batu ginjal keluar dengan sangat halus, ya tidak lagi menjadikan penyumbat. Yang berikutnya adalah termasuk di sini ada yang tadi ada sedikit menuliskan masalah wasir ya. Wasir, meminumkan Bimex sebelum tidur malam rutin, insya Allah kita akan bisa menghasilkan pelumas dalam feses kita, dalam usus besar kita, sehingga kita akan bisa menghindar pada ambeien. Apabila yang sudah mengalami ambeien sampai keluar, ya bahkan ada beberapa yang harus divonis operasi, alhamdulillah dengan mengikuti saran yang saya sampaikan tidak jadi dioperasi. Bagaimana tentang masalah ambeien di sini? Meminumkan rutin Bimex-nya sebelum tidur malam dan meminumkan Bimex kapsulnya pada saat bangun tidur pagi ya. Nah, ditambah ada lagi tentang adanya getah pepaya, getah buah pepaya ya yang bisa mengecilkan wasir bisa masuk kembali menggunakan getah buah pepaya. Jadi buah pepaya itu yang masih di pohon kita tusuk pakai lidi, keluar getahnya, ambil 7 sampai 9 tetes, kita taruh dalam sebuah wadah, tambahkan telur ayam kampung. Ya, kita kocok gitu kan. Kemudian kita di 5 menit digoreng. Biasa saja tanpa garam ya, digoreng. Nanti bisa digunakan untuk lauk makan malam kita. Ya, nah lauk makan malamnya dengan menggunakan telur yang ditambahkan getah pepaya. Insya Allah dalam waktu 3 hari semoga Allah mampu memasukkan kembali usus besar yang telah keluar atau ambeien yang sudah motot keluar ini bisa kembali masuk, ditambahkan dengan wasilah meminumkan Bimex 2 kapsul sebelum tidur malam, mungkin bisa ditambahkan LVN Slim ya. Pagi hari kita meminumkan Bimex 2 kapsul, tambahkan LVN kolagen. Insya Allah dengan izin Allah ambeien tidak perlu dioperasi, bisa masuk kembali. Dan selanjutnya ya setelah 3 hari tetap rajin minumkan Bimex sebelum tidur malam, siang harinya banyak minum air putih, insya Allah kita bebas ambeien. Ya, ambeien adalah disebabkan karena lebihnya makannya daripada minum air putihnya. Ya, jadi malas minum, ya makan doyan tapi malas minum air putih sehingga menjadikan efek kadar air dalam feses menjadi keras, minyak pelumas menjadi kering begitu ya. Nah, yang terakhir tentang masalah gangguan organ tanah. Ya, adanya muncul banyak jerawat, adanya rambut yang rontok, adanya adanya rambut yang bercabang, adanya peradangan masalah darah
Contohnya demam berdarah, ya. Contohnya masalah kanker yang sangat berat, itu kan. Kemudian adanya darah yang tercemar, adanya kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam yang tinggi. Maka dalam mengurangi peradangan darah, dalam rangka mengurangi toksik darah, disarankan meminumkan Bimax metode infus. Caranya adalah dengan adanya kita memasukkan 2 kapsul Bimax, kita buka kapsulnya, kita rendam air 1 gelas, ya, kemudian kita biarkan selama semalam. Besok paginya pisahkan ampasnya, meminumkan air tanpa ampas, itu namanya adalah infus Bimax. Nah, ini boleh nanti infus Bimax ini ditambahkan dengan madu, ditambahkan LVN kolagen, dan waktu minum terbaik untuk masalah infus Bimax adalah dikonsumsikan pada saat pagi perut kosong. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, kolesterol yang tercemar dalam tubuh kita menjadi berkurang sampai nanti menjadi normal, ya, asam urat menjadi normal, itu kan, ya, dengan adanya mengkonsumsi Bimax puyer, Bimax infus. Jerawat yang susah dikendalikan pelan-pelan menjadi bersih kembali, rambut yang rontok menjadi bagus kembali dengan adanya membiasakan minum Bimax infus. Lalu bagaimana dengan adanya yang menanyakan tentang kalau sakitnya komplikasi bagaimana? Apakah bisa minum Bimax pagi, siang, dan malam? Boleh. Ya, boleh diminumkan pagi, siang, dan malam, disinergikan dengan herbal PTBS yang lainnya. Contoh, saya ada masalah darah, ya, maka meminumkan infus Bimax pagi hari ditambahkan LVN kolagen. Kemudian ada juga siang harinya karena punya asam lambung, meminumkan Bimax sirup waktu duha dengan waktu asar. Kalau selesai juga, maka boleh mengkonsumsikan Ecovico setiap kali setelah makan besar, makan pagi, makan siang, makan malam, minumkan Ecovico. Kemudian saya juga ada namanya asma, setelah makan malam ditambah meminumkan yang namanya Evigo, ya. Tiba-tiba kok pusing kepala, boleh segera meminumkan Bimax puyer sebelum tidur malam, mengkonsumsikan yang namanya Bimax kapsul ditambah Hapsro, ya, 2 kapsul, boleh meminumkannya dengan LVN Slim. Boleh meminumkan herbal, tetapi jangan sekali minum langsung minum Bimax, Hapsro, LVN, kolagen campur, jangan. Nanti jadikan kalau berat tubuh kita, tinggal kita gilirkan saja. Pagi saya minum apa, siang saya minum apa, sore minum apa, malam minum. Insya Allah tubuh kita akan bisa menerima, merespon herbal ini dengan sangat maksimal. Jangan sampai mencampurkan kaidah-kaidah herbal dengan bebarengan. Saya sudah stres dengan banyak penyakit, saya beli semua produk PTBS, saya minum barengan, itu kan, dicampur semuanya. Ini menjadikan efek tubuh kita menjadi kacau nantinya, ya. Jadi silakan konsultasikan untuk pengobatan penyakit, ya, boleh melalui chatting pribadi atau mungkin bisa ditanyakan di sesi Zoom meeting di sini, ya. Insya Allah dengan banyaknya kita bertemu tatap muka seperti ini, ya, bertemu dengan adanya Zoom di sini, ya, sudah banyak ide-ide yang sudah bisa meresepkan herbal Bimax. Bahkan sudah banyak juga yang mempunyai yang namanya testimoni. Sudah ada yang sembuh daripada stroke-nya, sudah ada yang bisa sembuh daripada asam uratnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan nanti bisa share tentang testimoni atau mungkin silakan konsultasi mendiskusikan penyakit yang diderita oleh diri kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Monggo silakan. Setelah ini akan saya kembalikan kepada Kapten, ya, kajian tentang masalah materi Bimax di sini. Insya Allah saya sampaikan sudah 30 menit. Selanjutnya saya kembali kepada Kapten, mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan. Saya kembali pada Kapten Nur Solih, silahkan apabila dari para leader yang mau menanyakan tentang konsultasi. Jadi saya mungkin Oke, sekian. terima kasih Ustadz Anton atas penyampaiannya. Selanjutnya kita lanjutkan tentang tanya jawab, ya. Oke teman-teman, mungkin tadi banyak teman-teman yang belum paham, ya, terkait materi yang disampaikan juga. Mungkin karena memang tadi tidak kami lengkapi dengan slide gambar. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah tahu tentang Bimax sebelumnya, nanti kita juga bisa share itu linknya, ya, Pak Anton, ya, yang kemarin itu. Ya, kita betul, bisa coba saya share kemarin, Pak, linknya itu Bimax apa, Pak? .net. Bimax.net tulisannya gimana, Pak? .net. Bimax.net gitu, ya. Bimax biasa kayaknya. Gak pakai strip, ya? Mungkin bisa dicek di WA-nya, saya lupa juga sih. Oh, lupa, ya.
Japri saya. Oke, nanti. Kawan-kawan yang bikin. Oke, teman-teman lagi yang mau bertanya, kita cek dulu ini ya. Kita prioritaskan 2 orang yang bertanya. Ibu Sri Ermiati dan Bapak Ardi Dewa. Oke, silakan Bu Sri Ermiati. Kemudian nanti dilanjut Pak Ardi Dewa ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kebetulan saya lagi dirawat ini. Oh, Masya Allah. Safakallah Ibu. Sakinah. Sudah 8 hari, itu panas. Kemudian badan ini semua tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan, sakit semua gitu. Terus Diagnosanya apa Ibu? gimana? Diagnosanya apa dirawat di rumah sakitnya? Kebetulan saya tidak berani dirawat di rumah sakit, Dok. Ustaz, Oh, yang dirawat di mana ini? jadi di rumah. Di rumah. Kemudian didatengin setiap hari. Diagnosanya itu untuk sementara sih gejala tipes. Oh, ya. Kemudian Ya, Ibu. sekarang saya sudah terus minum Bimek 2, Haspro 2 pagi, siang, sama malam. Kemudian saya minum kolagennya di sore hari, ditambah dengan obat dokternya. Nah, sekarang keluar merah-merah itu semua seluruh badan, Ustaz. Itu. Gatel atau dirasakan apa Ibu? Agak gatel. Agak gatel. Iya. Oke. Badan itu masih panas Ibu? Kepalanya sakitnya minta ampun. Masya Allah. Ya. Nah, terus. Oke, saya jawab ya. Sekarang solusinya apakah dosisnya harus ditambah atau bagaimana gitu? Ya, Ibu. Assalamualaikum. Kebetulan Waalaikumsalam. ini sama sakitnya gitu barengan. Ya. Ya, Ibu. Sudah doyan makan belum? Alhamdulillah udah bisa, 2-3 sendok udah bisa. Okay. Badan sudah panas atau sudah mendingan? Sekarang sudah 36,6. Oke. Tadinya perhatikan Ibu ya. Saya jawab ya. Ya, dengan adanya penyakit tipes ditandai dengan adanya mual, tidak bisa makan, diisi makan selalu muntah, adanya lapisan lidah yang menebal, adanya kerak, menunjukkan kadar bakteri salmonella yang tinggi, panas, terutama di malam hari, siangnya agak turun, ya malam panas lagi, kemudian sampai sakit seluruh sendi. Maka di sini sesungguhnya tipes ini adalah masalah bakteri salmonella yang meningkat. Ya. Sesungguhnya kalau kita ini, Ibu, kalau segera untuk mengkonsultasikan dalam waktu 2-3 hari, bahkan hanya 1 hari saja, tipes ini bisa sembuh dengan total. Langkah yang pertama, apabila kita mendapatkan serangan tipes, itu adalah berhenti untuk mengkonsumsikan makanan, ya baik itu berupa nasi ataupun berupa lauk, ya. Tetapi kita rubah dengan hanya makan buah yang matang, manis dan dingin ya. Contohnya misalnya melon, semangka, buah naga, labu kuning. Ini adalah kita konsumsikan. Bahkan yang paling cepat untuk bisa memberikan efek kesembuhan sakit tipes adalah menggantikan makanannya dengan menggunakan alpukat yang diberikan pemanis madu atau gula merah. Jadi kita ngemil alpukat dengan gula merah, alpukat dengan madu, kita konsumsikan, cemilannya buah, banyak minum air putih. Dan tadi saya sampaikan ya, untuk kondisi Ibu yang sedang sakit seperti ini, meminumkan herbalnya lebih baik dengan dosis yang ringan-ringan saja Ibu. Dan metodenya adalah waktu siang dengan sorenya, duha dengan sorenya, waktunya adalah meminumkan Bimex-nya dengan disirup 1 kapsul, seduh 5 sendok makan, meminumkan, boleh dengan Haspro boleh. Sore nanti minum begitu lagi, metode Bimex sirup 1 kapsul. Nah, yang mau malam hari sebelum tidur malam, baru boleh minum Bimex 2 kapsul, Haspro 2 kapsul. Elven Collagen saya sarankan tadi diminumkannya adalah pada saat menjelang sarapan pagi. Jadi sebelum sarapan pagi minum Elven Collagen, lalu sarapan pagi. Sarapan paginya apa? Dengan menggunakan alpukat gula merah atau alpukat dengan dengan
dengan madu. Kemudian saya sarankan lagi, apabila ibu-ibu yang sudah sering mempunyai masalah-masalah sakit mah, ya, asam lambung, GERD dan sebagainya, ini insya Allah bisa tuntas dalam 7 hari. Ya, dengan adanya menggantikan sarapan paginya, setiap sarapan paginya, menggantikan dengan adanya talas yang dikukus. Jadi umbi talas ini kita kukus, kita ambil secukupnya untuk sarapan pagi, kita kupas, kita kukus 20 menit, digunakan untuk sarapan pagi. Jangan direbus, ya. Dikukus, maka getah talas ini akan mampu memberikan efek regenerasi pada lambung yang luka, ya, dan mengkonsumsikan betul-betul selama 7 hari. Insya Allah lambung kita akan siap kuat kembali, boleh makan pedas lagi, boleh minum kopi lagi, boleh mengkonsumsikan yang asam-asam lagi. Jadi tadi perlu diperhatikan Ibu, bisa sebagai catatan, besok lagi kalau tipes jangan sampai lama-lama, cukup berhenti makan, ya, gantikan dengan hanya makan buah, makan tadi ya yang saya sampaikan, melon, semangka, buah naga, labu kuning, alpukat yang ditambahkan dengan gula merah atau dengan menggunakan madu. Dan disarankan jangan metode yang jus, ya, tapi dikunyah. Ya, karena dengan adanya dikunyah akan ada enzim petialin, enzim ludah kita yang akan bisa ikut bercampur. Kalau di jus kan tinggal disedot langsung, ya, malah menjadikan efek gas nantinya. Jadi dikunyah, mengunyah buah seharian. Nah, besok paginya kalau sudah mulai enakan, kok sudah terasa lapar, baru pengen makan, silakan. Kalau sudah bisa makan, silakan boleh makan. Tetapi untuk awal kali tipes, lebih baik, atau mungkin sudah mulai awal-awal tidak enak, tidak bisa dikasih makan, mual, nah segera. Saya langsung puasa makan, ganti dengan makan buah, minum Bimex-nya, karena masalah pencernaan, meminum Bimex-nya metode sirup. 1 kapsul, tambahkan 5 sendok makan air, diaduk sebentar, minumkan. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih. Insya Allah dengan adanya mengkonsumsikan herbal dengan cara tepat, sembuhnya juga dengan cepat, ya. Jadi tepat dan cepat ini adalah melakukan kuncinya. Tadi saya sampaikan di awal, ya, tahu pedangnya tapi nggak tahu cara mainkannya, nggak bisa mengalahkan musuh dengan cepat. Dengan adanya tahu caranya, hanya dengan cara yang sedikit, ya, cara yang praktis, insya Allah bisa memberikan efek kesembuhan dengan cepat. Begitu Ibu, semoga lekas cepat segera mengkonsumsikan Bimex sirup, dan kemudian coba dalam 1 harian ini berhenti untuk makan dulu, gantikan dengan makan buah sampai bakterinya habis. Besok baru bisa makan, dan semoga besok sudah bisa beraktivitas dengan normal kembali. Begitu Ibu, nggih? Amin. Terima kasih, Ustaz. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ermi dan Pak Anton. Kemudian Pak Ardi Dewa, ya, sekarang, ya. Pak Ardi Dewa, silakan Pak Ardi Dewa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Anton. Salam Pak Dede. Ya, biasanya saya kalau ada yang konsultasi penyakit, saya WA Pak Anton. Wah, Masya Allah, siap. Cuman kalau ini nih bukan untuk yang berpenyakit ini Pak Anton. Sakit apa ini? Itu dulu kan Bimex pernah dibikin gambarnya beserta dengan ototnya binaraga itu Pak Anton. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk teman-teman di Fitness Mania ini, mereka kan nggak sakit, Pak Anton, tapi hanya untuk meningkatkan masa otot, ya, stamina, kekuatan gitu, Pak Anton. Nah, itu sarannya seperti apa, Pak Anton? Itu aja, Pak Anton. Ya. Jadi sedikit saran bahwasanya Bimex di sini untuk masalah orang yang binaraga, ya, untuk mengisi masa otot. Masa otot yang terpenting untuk binaraga adalah dengan menggunakan protein putih telur. Jadi minuman yang terbaik untuk orang pasca fitness, ya, saya sarankan adalah dengan membuka kapsul Bimex 1 atau 2 kapsul boleh, karena mungkin berat badannya juga besar, ya. Tambahkan dengan putih telur, jangan sampai dengan kuningnya, ya. Jadi tambahkan putih telur ayam kampung atau putih telur bebek. Nah, nanti di mixer boleh, setelah di mixer rata, tambahkan dengan Ecomax atau Econex, seduh air panas, minumkan pada saat pasca olahraga. Ini akan cepat mengisi massa otot, karena dengan adanya putih telur itu ada kandungan albumin. Jadi
langsung otot itu tak ada lemak nempel di kulit, tapi langsung otot nempel di kulit, bentuknya langsung seperti binaraga gitu ya. Tetapi kuning telurnya bisa kita manfaatkan juga untuk masalah, mohon maaf ya, masalah laki-laki ketemu dengan istrinya atau masalah ranjang. Jadi untuk protein bagian dalamnya, kalau misalnya mau bertemu dengan istrinya, boleh ya mengocok, boleh dengan kocokan telur atau pakai garpu atau bahkan kalau bisa pakai mixer ditambah dengan Bimax yang dibuka di di mixer bareng begitu, dikocok bareng, nanti dimixkan dengan Ecomax atau Econex, seduh dengan air panas. Ini adalah untuk stamina masalah keperjantanan ya, atau masalah perkasaan laki-laki. Karena dengan adanya kombinasi atau sinergi antara herbal dengan protein hewan di sini akan bisa memberikan efek booster ya. Booster terutama tentang masalah stamina kelaki-lakian. Jadi tadi ada dua, kita bisa menggunakan putih telurnya atau kita menggunakan kuning telurnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau setelah olahraga, setelah binaraga untuk bisa mengisi massa otot, menghilangkan lemak, ya bisa dengan menggunakan putih telur. Ini ibu-ibu juga boleh, misalnya kalau mau, mohon maaf ini ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya kan perutnya kendor ya, perutnya membesar, tidak kempes-kempes, padahal sudah keluar bayinya gitu kan ya. Ini untuk bisa mengecilkan perut, boleh ibu dengan adanya mengocok putih telur ditambah dengan Bimax 1 atau 2 kapsul ya, di mixer begitu. Setelah tercampur rata, tambahkan LVN Slim, seduhkan air hangat, minumkan sebelum tidur malam. Ya insya Allah nanti akan bisa mendapatkan kehilangan lemak pada kulit di bawah perut ya, karena adanya kadar albumin. Biasanya kalau kawan-kawan ini mau mendapatkan putih telur bisa mendatangi tempat-tempat jamu itu ya, kan ada yang jualan jamu, biasanya diambil kuningnya saja, putihnya dibeli, taruh di kulkas, ambil secukupnya setiap malam ya, untuk ibu-ibu yang pengen langsing, yang pengen menghilangkan lemak pada paha, pada perut, pada lengan, itu bisa dengan mencampurkan putih telur, Bimax di mixer, tambahkan LVN Slim, minumkan sebelum tidur malam. Sementara kalau untuk bapak-bapak mengisi massa otot, ya siangnya boleh dengan kopi putih telur, Bimax dikocok, tambah Ecomax minumkan. Kalau mau ketemu dengan istri, kuning telurnya, ya bahkan bisa tambah sedikit merica, ya bisa ditambah dengan madu, boleh. Nanti tambahkan Ecomax-nya. Insya Allah begitu Pak Ade. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawannya yang ikut binaraga. Gitu, Cap? Halo, Captain. Oke, Pak Anton. Selanjutnya satu lagi kali ya. Satu lagi berapa lagi nih? Ya kita yang cari yang agak jarang-jarang nih ya. Haji Logo Siregar. Oke. Haji Logo Siregar, silakan. Silakan Pak Haji. Pak Haji Logo Siregar, silakan. Pak Haji, silakan Pak Haji. Haji Logo Siregar. Kalau nggak ada, kita Anto Sugriat Duo. Nah, namanya susah-susah ini ya. Silakan Pak Anto Sugriat Duo. Siap. Assalamualaikum, Cap. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Siap. Saya sering masuk angin Ustadz. Tiap ada kegiatan tuh pasti saya pulang ke rumah itu dikrokin sama istri gitu. Iya. Solusinya buat herbal itu apa aja Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya punya ada saudara yang punya penyakit kombinasi ya, komputasi. Komplikasi. Ya. Tapi udah lansia. Oh. Kali pikun, Ustaz. Oh iya. Itu mungkin solusinya gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang selalu mempunyai kebiasaan masuk angin, ini ada masalah tentang tersumbatnya buang air besar. Karena adanya buang air besar yang tersumbat, sehingga angin tidak bisa dikeluarkan secara maksimal pada saat BAB, maka angin akan kembali ke dalam tubuh kita. Ya, jadinya efeknya jadi sering masuk angin. Kemudian ditambah diperparah
seminggu 2 kali dengan kerokan, membuka pori-pori. Kerokan boleh, tetapi paling tidak sebulan sekali, jangan sampai seminggu 2 kali ya. Dengan banyak atau terbiasa kerokan malah menjadikan efek angin luar juga mudah masuk dalam tubuh kita. Ya, jadi untuk kerokan di sini perlu dibatasi setidaknya sebulan sekali lah kalau misalnya kita mau biasa kerokan kan gitu ya. Nah, di sini untuk Pak Haji Pak siapa tadi ya? Nah, ini nanti silahkan untuk menuntaskan tentang buang air besarnya, Pak. Nah, saya sarankan meminumkan Bimax 2 kapsul sebelum tidur malam, tambahkan dengan LVN Slim, Pak, sebelum tidur malam, supaya bisa menjadikan efek BAB-nya maksimal di pagi harinya. Kemudian pagi harinya bisa mengkonsumsikan Bimax lagi karena masanya di perut ya. Bimax lagi secara kapsul ya, boleh 1 atau 2 kapsul. Minumnya yang pagi hari dengan LVN kolagen. Vitamin C dosis tinggi LVN ini akan bisa memberikan efek kontraksi usus supaya tidak menjadikan konstipasi. Nah, untuk menyeimbangkan anginnya waktu duha dan asar disarankan untuk meminumkan Bimax secara sirup. Nanti kalau sudah terbiasa BAB dengan lancar, ya maka angin itu akan seimbang dalam tubuh kita, ya maka Allah sudah melaksanakan keseimbangan ini cukup hanya meminumkan Bimax, bisa ditambah Hapspro sebelum tidur malam, ya untuk bisa menjaga kesehatan. Ini tentang adanya kenapa kok sering masuk angin, jadi adalah karena tersumbatnya usus besar. Dan perlu diperhatikan Pak ini tadi ya untuk tidak sering-sering mengkonsumsikan makanan-makanan yang susah dicerna tubuh kita, Pak. Contohnya macam sosis, nugget, bakso, mie instan. Ya, mengkonsumsikan itu jangan menjadikan kebiasaan, pentol, cilok dan sebagainya. Ya, lebih banyak makan sayur, makan buah, makanan yang dimasak, bukan makanan yang siap saji ya. Jadi makan masak yang segar begitu ya. Jadi jangan banyak kebiasaan makan-makan yang berupa nugget, olahan daging tepung ini ya. Ini akan menjadikan efek penyumbatan pada usus besar karena dia makanannya lengket di usus besar kita. Kemudian untuk masalah lansia, ya, untuk masalah pikun ini tidak bisa disembuhkan dengan obat. Ya, pikun di sini bisa disembuhkan dengan adanya kalau di dalam Islam adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Silahkan untuk mau baca-baca, kalau tidak bisa baca Qur'annya, bisa baca-baca terjemahannya. Nah, ini akan bisa Allah berikan berkah, mengembalikan pikunnya menjadi ingat kembali. Bahkan kalau bisa hafal Qur'an, ditambah hafalannya. Ya, ditambah hafalannya, dipersering tilawah Qur'annya. Maka dengan adanya membaca tulisan Qur'an di sini, insya Allah tidak akan pernah pikun, meskipun usianya selama apapun. Kemudian untuk lansia, minum Bimax-nya bagaimana? Saya sarankan untuk meminumkan Bimax, cukup 1 kapsul sebelum tidur malam, dan 1 kapsul pagi hari bangun tidur. Ya, untuk nanti tambahannya boleh dengan mengkonsumsikan Hapspro malam harinya, pagi harinya bisa ditambahkan dengan LVN kolagen untuk masalah lansia di sini. Semoga dengan adanya usia yang lansia ini meminumkan rajin Bimax sebelum tidur malam hanya 1 kapsul dan bangun tidur bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal. Dan untuk pikunya ya saya sarankan untuk banyak-banyak interaksi dengan Al-Quran atau lebih banyak beribadahnya. Semoga bisa kembali lagi ingatannya. Begitu, Pak. Siap, terima kasih, Sad. Ya, semoga lekas sembuh, Pak. Masuk anginnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kak, masih ada? Atau ada lanjutan materi yang lainnya? Silakan selanjutnya ada yang mungkin selanjutnya ini siapa ini ya? Pak Nur Hidayat ya. Silakan Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat silakan. Silakan Pak Nur. Pak Nur Hidayat. Ya, halo Pak Nur Hidayat. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nur. Sehat Pak Anton. Alhamdulillah sehat Pak Nur. Ini Kep. senyumnya peraih ribet ini. Kep. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Ya, ini Ustadz Anton. Ya. Alhamdulillah kemarin testimoni ya. Saudara saya itu kemarin kena kista, alhamdulillah sembuh. Cuman ini ada satu lagi. Ini saya yang belum kena sasaran. Jadi
orang ini kena insulin apa ya, yang seminggu 2 kali cuci darah. Ini seru terus saya kasih BIMEK, tapi belum ada perubahan yang signifikan itu. Ini kesalahan saya di mana ya kira-kira, coba Ustaz? Ya. Jadi gagal ginjal, ya, cuci darah, tidak perlu memperhatikan masalah penyakit-penyakit bawaannya, diabetes apa jangan diperhatikan dulu. Perhatikan tentang masalah gagal ginjalnya. Bertanya tadi itu apa? Untuk gagal ginjal, masalah lansia. halo, bisa tenang dulu. Nah, untuk gagal ginjal di sini ya perlu treatment yang khusus ya. Jadi dengan adanya BIMEX-nya 3 kapsul harus diseduh air panas mendidih. Nah, perhatikan. Ya, ini adalah menggunakan infus khusus untuk orang gagal ginjal. 3 kapsul BIMEX dibuka dalam 1 gelas yang gelasnya 300 cc ya, gelas belimbing besar. Diisi air panas mendidih ya, kemudian dibiarkan terbuka, diaduk dan dibiarkan terbuka, jangan ditutupin supaya apa? Menghilangkan kadar kalium herbal. Nah, setelah nanti betul-betul dingin, herbalnya sudah mengendap, ya mungkin setengah jam sudah dingin ya. Pisahkan Pak, minum air infus spesial untuk gagalnya dipisahkan tanpa ampasnya dan tambahkan air 300 ml yang tanpa ampas ini dengan madu 3 sendok makan. Bisa dengan madu-madu yang di toko herbal boleh ya. Nah, kemudian 300 ml air ini diminumkan pasien gagal ginjal seharian. Jadi sedikit-sedikit ya, dari pagi sampai sore, jangan langsung dihabiskan, minumnya sedikit, nanti diselingi minum air putih sedikit-sedikit itu. Ini untuk bisa memberikan efek pembangunan tisu-tisu ginjalnya secara pelan-pelan, karena untuk gagal ginjal ini ginjal itu bekerja 24 jam. Jadi mau regenerasi itu dibangun dengan kerjanya 24 jam, tidak bisa langsung dikasih obat yang langsung banyak ya. Jadi pelan-pelan tadi, 300 ml BIMEX yang diminumkan dia diminumkan seharian. Nah, sebelum tidur malamnya baru meminumkan Habspro ya 1 kapsul karena adalah kondisi gagal ginjal, diminumkan dengan madu lagi, diseduh air putih hangat. Nah, nanti kalau untuk di siang harinya boleh diselingi untuk penderita gagal ginjal itu menggunakan air kelapa tua, Pak. Ya, air kelapa tua. Ya, tetapi cara meminumkannya harus direbus dulu. Ya, setelah mendidih nanti diminumkan hangat-hangat, boleh tambah sedikit madu, diminumkan untuk pasien gagal ginjal. Air kelapa tua sangat baik untuk perbaikan fungsi ginjal karena dia adalah mengandung asam amino yang tinggi. Cuma kita hilangkan kaliumnya dengan direbus dahulu. Ya, jadi kalau kita meminumkan BIMEX secara langsung begitu ya, dia akan menjadikan pembuangan langsung di ginjal, tidak ada efek yang langsung signifikan. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya, ya. Selama meminumkan herbal untuk mengurangi bahkan sudah mulai meninggalkan obat-obat medisnya, ya jadi tidak lagi minum obat medisnya, maka insya Allah yang tadinya seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali, maka insya Allah kalau 3 bulan pasien itu mau istiqomah berobat dengan cara yang saya sampaikan, semoga Allah berikan kesempatan untuk bebas daripada cuci darah. Tetapi kalau terus meminumkan obat medis, maka tidak akan terjadi namanya proses pengobatan karena obat medis racun kasih herbal buang, obatannya tidak pernah jadi pengobatan. Jadi disampaikan kepada pasien untuk mencoba berhenti minum obat medisnya. Begitu Pak. Ya. Semoga bisa menjadikan wasilah penyembuhan. Nanti kalau kurang jelas bisa japri ke saya Pak Hidayat. Amin, ya, amin. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Anton. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin Pak Hidayat. Kapten, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nur Lela ya, udah siap Bu Nur Lela? Bu Nur Lela silakan Bu. Nur Siti Laila, mohon maaf. Nur Siti Laila. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Nur. Ini mau tanya Pak Ustadz, kalau buat yang TG-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, sama asam uratnya tinggi, itu gimana cara minum BIMEX-nya Pak Ustadz? Ya. Ya ini kalau dalam kajian Tibbun Nabawi lemak diobatin lemak ya, maka lemak buruk jahat diglycerin murah, maka obatnya adalah lemak yang baik. Kalau tidak minyak zaitun ya Ecovico ya. Rajin meminumkan Ecovico setelah
makan. Kemudian untuk masalah darahnya yang sudah tercemar dengan kolesterol asam urat, meminumkannya dengan metode infus. Jadi meminumkan infus BIMEK 2 kapsul, dibikin malam harinya, besok paginya pisahkan ampasnya. Nanti infus BIMEK-nya bisa ditambahkan dengan LVN kolagen untuk masalah yang triglyceride tadi ya. Diminumkan pagi hari perut kosong. Nah, nanti malam harinya setelah makan besar minumkan Ecoviko, siang harinya boleh diselingi meminumkan air kelapa tua, tetapi tidak perlu direbus. Jadi tambahkan madu saja, minumkan air kelapa tua, rajin kelapa tua, insya Allah triglyceride akan cepat turun. Malam harinya sebelum tidur malam meminumkan lagi BIMEX dengan Hubs Pro boleh, atau dengan LVN Slim boleh ya. Sebelum tidur malam minumkan 2 kapsul BIMEX ditambah dengan Hubs Pro boleh ya. Nah, nanti untuk pagi harinya infus lagi. Begitu Ibu, insya Allah untuk tentang masalah pengobatan triglycerid dan kolesterol yang sangat tinggi. Kemudian buah yang dianjurkan untuk orang yang sedang kambuh asam uratnya atau mungkin yang sudah biasa asam urat, ini ada buah yang sangat disarankan untuk rajin dikonsumsikan, yaitu adalah kalau enggak melon atau semangka atau labu kuning. Ya, ini Kalau buah yang makanan sangat yang baik. dipantangnya apa aja Pak Ustadz? Ada makanan yang dipantangnya enggak? Enggak usah dipantangin, dia bismillah saja. Yang penting makan pada waktunya. Jadi pantangannya makan di atas jam 8 malam. Makan waktu jam 9, jam 10 pagi ya. Jadi di luar jam makan jangan makan lah ya. Kalau di luar jam makan ngemil buah saja. Jadi insya Allah penyakit kita obatin sampai nanti tidak ada pantangan lagi. Ya. Begitu Ibu. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Pak Ya. Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Siti Nurila sudah ya, Pak Kusnadi Sinergi. Ya boleh, Pak Kusnadi, silakan Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ada, Pak Kusnadi? Atau menjawab yang tadi chatting? Ya, Assalamualaikum. Oke, Pak Kusnadi dulu. Waalaikumsalam. Kusnadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon Waalaikumsalam. bertanya. Saya punya mertua mengalami saraf kejepit, Ustadz. Jadi udah lama itu berobat kemana-mana, sudah terapi, sudah apapun, tapi belum ada perubahan sama sekali. Dan saya sarankan baru minum Haspro sama LVN kolagen. Tapi LVN kolagennya nggak mau minum karena merasa punya asam urat, punya lambung gitu. Jadi saran terbaiknya seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adanya efek saraf kejepit ini kebanyakan orang hanya mengobatin keluhan sarafnya kejepit saja, sehingga menjadikan efek kelumpuhan yang tidak pernah sembuh-sembuh ya. Padahal sesungguhnya penyebabnya bukan pada saraf kejepitnya. Kenapa tulang bisa jepit saraf itu adalah karena efek bengkaknya usus besar. Ada mertua kemungkinan kebiasaan makan malam langsung tidur ya, jarak makan dengan tidurnya terlalu pendek. Jadi kebiasaan makan langsung tidur ini menjadikan efek makanan tadi tidak bisa diringkas, akan berbentuk masanya segitu besarnya. Dan itu kalau dijadikan kebiasaan, menjadikan efek bengkaknya usus besar yang kemudian mendorong tulang belakang, menjadikan efek saraf kejepit. Nah, salah satu solusinya adalah dengan adanya mengosongkan perut atau membersihkan perut. Ya, mungkin kalau sudah lansia usianya, Pak Kus, usianya berapa? Sudah 50-an, 57. Oh, masih 50-an. Ya, masih 50-an ya. Jadi untuk disarankan tidak boleh lagi makan lewat malam. Makan malamnya adalah setelah sholat maghrib, ya. Kemudian sebelum tidur malam meminumkan BIMEX, ya 2 kapsul ditambah dengan LVN Slim. Jadi minumnya bareng dengan LVN Slim, ya. Nah untuk pagi hari minum lagi BIMEX-nya 2 kapsul, ya tanpa dengan adanya dibuka, tanpa adanya diinfus, langsung BIMEX saja 2 kapsul lagi. Kemudian dilanjutkan dengan meminumkan madu yang diseduh air putih dingin biasa. Kalau LVN kolagen tidak mau, minumkan madu yang diseduh air putih dingin biasa pagi hari. Nah, setelah minum BIMEX dan meminumkan madu, lanjut dilakukan sarapan pagi dengan mengkonsumsikan tempe mentah dengan kurma.
ini adalah makanan yang terbaik untuk bisa meringkas isi usus besarnya. Sekenyangnya Bapak, ya. Misalnya pengennya tempenya berapa piring gitu kan. Kalau nggak bisa dikunyah, tempe dengan kurma boleh di blender. Ya, di blender tambah sedikit air diminumkan boleh. Ya, mengkonsumsikan tempe mentah dengan kurma ini akan bisa menjadikan makanan probiotik yang bisa memperbaiki bentuk usus besarnya, ya, dan nantinya insya Allah dalam 7 hari sarapan pagi kita tempe mentah dengan kurma akan keluar tuh feses-feses yang berwarna hitam, lengket, keluar oli-olinya begitu kan keluar ya, yang menjadi efek penyebab daripada saraf kejepit. Nah, untuk siangnya menghilangkan atau mengurangi kesakitannya boleh meminumkan Bimex sirup waktu duha dan waktu asar 1 kapsul. Dan pastinya tidak akan menjadikan penyembuhan yang tepat apabila minum air putihnya yang kurang. Jadi pastikan berat badan mertua ditimbang, meminumkan air putihnya yang cukup. Nah, insya Allah dengan adanya komponen yang kita masukkan ditambah air putih yang pas masuk, semoga dalam 7 hari ke depan atau maksimal 2 minggu ke depan sudah mendapatkan kesembuhan. Jadi pastikan sarapan pagi tempe mentah dengan kurmanya kurang lebih 7 hari jangan terputus Pak Kusnadi ya. Jadi semoga bisa menjadikan efek penyembuhan mertua dan salah mertuanya. Berat badannya 60 lebih. Berarti air 60 minumnya lebih. kira-kira. Ya, minum Bimex-nya 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi. Ya, kalau misalnya mau nambah hapsrumnya diminumkan malam sebelum tidur malam, Pak. Meminumkan LVN Slim yang malam hari. Kalau yang pagi dengan madu. Gitu Pak Gus. Siap. Oke, makasih ilmunya, Ya, makasih. semoga cepat sembuh. Ya. Amin. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Silakan, iya, Kak. selanjutnya ini kita jawab dulu yang di chatting ada sedikit sih ya, belum nggak banyak Pak. Iya. Ini tadi tentang Bu Zainab, dia tanya, Assalamualaikum, tangan kanan sering kesemutan, terasa berat, terkadang di bawah siku, bagian depan terasa cekot-cekot, itu kenapa dan konsumsi apa? Nah, ini dari Ibu Zainab, Pak. Ya. Silakan. Jadi ada masalah sendi, ada kemungkinan asam urat, ya, tensi yang sangat tinggi, maka boleh untuk mengkonsumsikan Bimex-nya. Kalau untuk masalah kebas ringan, bisa meminumkan Bimex potensial ya. Mencampurkan Bimex 2 kapsul, madu dengan jeruk nipis dan madu dengan air putih 500 ml dikocok kuat ya. Meminumkan di siang hari untuk bisa meringankan tentang adanya persendian yang kaku boleh. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimex 2 kapsul ya. Pagi hari minumkan LVN kolagen yang setelah minum LVN kolagen langsung dilanjutkan dengan sarapan pagi. Dan pastikan minum air putih yang cukup ya untuk ibu yang mengalami kebas di tangan. Semoga bisa mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Ya, termasuk tadi juga ada yang bertanya masalah stroke. Stroke ini sudah banyak testimoni yang dari mitra-mitra PTBes, yaitu adalah mengawali pagi hari dengan meminumkan LVN kolagen, kemudian melanjut dengan sarapan pagi. Sarapan pagi untuk orang yang stroke dianjurkan untuk yang rebusan ya, atau mungkin untuk masakan yang tidak pakai gorengan. Siang hari meminumkan Bimex potensial, malam hari minum Bimex dengan Habs Pro sebelum tidur malam ya. Insya Allah dengan cukup minum air putih, stroke dalam 1-2 minggu maksimal 1 bulan sudah bisa aktivitas dengan normal insya Allah. Begitu Cap? Oke, Ustadz Anton, ini satu lagi kayaknya ya, ada satu lagi yang di chatting, ini ya 2 ya. Pak Rory ya, Pak Rory, saya mau tanya untuk pengobatan darah tinggi, produk yang saya beli Bimex dan Haspro. Umur 46 tahun, wanita, tekanan darah yang atas 190, yang bawah 100. Pernah diopname karena penyakit ini. Nah, mungkin dia tanya bagaimana cara konsumsinya gitu mungkin ya. Kan dia udah beli Bimex dan Haspro. Oke. Ya, dengan adanya Bimex dan Haspro di sini untuk bisa memberikan pengobatan darah tinggi, disarankan pagi hari perut kosong minumkan infus Bimex karena berat badannya cuma 46 kg. Minum infus Bimex-nya cukup 1 kapsul. Nah, nanti infusnya boleh ditambah dengan madu, diminumkan pada pagi hari perut kosong. Kemudian siang harinya itu bisa meminumkan Bimex potensial. 2 kapsul Bimex dibuka, ditambah 1 jeruk nipis atau jeruk lemon ya.
ditambah lagi dengan madu, dikocok kuat dengan air putih 500 ml, diminumkan sepanjang siang. Disarankan untuk mengkonsumsikan buah untuk penderita darah tinggi, yaitu adalah melon, semangka, buah naga, atau labu kuning. Ya, boleh di jus, boleh dimakan langsung, sesering mungkin makan buah keempat ini untuk bisa memberikan efek penurunan darah tinggi. Kemudian sayur, banyak mengkonsumsikan sayur terong ungu, akan bisa melebarkan dan melenturkan pembuluh darah. Malam hari sebelum tidur malam, minumkan Habs Pro dengan Bimax, masing-masing 1 kapsul karena berat badannya cuma 46 kg. Lanjutkan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Ya, dengan adanya cukup minum air putih, kemudian tidak banyak bergadang, makan pada waktunya, insya Allah darah tinggi segera bisa teratasi. Ya. Apabila sakit kepala tiba-tiba karena efek darah tingginya, boleh untuk melonggarkan peredaran darah dengan adanya mengkonsumsikan Bimax Puyer sewaktu-waktu apabila mengalami pusing atau kaku pada leher dan pundak. Tetapi kalau tidak ada, cukup meminumkan Bimax Potensia di siang hari. Insya Allah begitu, Cap. Oke Pak Anton, satu lagi nih yang di chatting masih ada, yaitu udah nggak ada ya. Tadi udah dijawab semua yang ini. Kita kembali tadi kayaknya ada yang tanya epilepsi ya? Yang di chatting? Kayaknya ada yang tanya epilepsi usia 16 tahun ya. Oh nggak ada ya? Bentar. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada Pak. Nggak ada. Mungkin kita ya. Ke ini dulu. Ke Pak Edison Kerinci boleh. Pak Edison Kerinci ada ya? Silakan Pak Edison Kerinci di open. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edison. Terima kasih. Ada ini sedikit pertanyaan Pak Anton. Kebetulan kita termasuk salah satu juga pengguna dari Bimax. Kebetulan ada keluarga kita ini menderita penyakit gula kering ya Pak Anton. Iya. Perempuan laki-laki? Laki-laki Pak Anton. Oh, laki-laki. Nah, beberapa waktu yang lalu itu mengalami kebutaan. Nah, jadi kegiatan itu sudah tertutup, jadi nggak nampak lagi. Nah, kira-kira gimana ini Pak Anton? Kira-kira untuk usianya berapa Pak? Usianya udah sekitar belum sampai 60 Pak Anton. Kebetulan kakak ipar kita. Iya. Terima kasih Pak Anton, Pak Cap. Ya Pak Edison. Ya, penderita gula darah kering ini termasuk tipikal orang yang idealis ya. Jadi dia punya impian yang perfeksionis tetapi tidak sejalan dengan realita. Sehingga adalah awal kali menjadikan efek diabetes kering adalah orangnya stres. Biasanya susah tidur malam ya. Jadi setiap malam tuh gelisah, sering terbangun ya. Kepengen marah tapi dipendam, jadi efeknya menjadikan kerusakan liver dan menjadikan kerusakan pankreas. Apakah memang demikian untuk orangnya punya kepribadian yang perfeksionis tetapi mungkin di sekitarnya tidak menjadikan idealis, ada masalah dengan anaknya, lingkungan, bisnis dan sebagainya. Ini menjadikan efek kerusakan pada sistem istirahat malamnya. Saya sarankan untuk penderita diabetes kering ya, untuk disarankan terapi mandi malam, Pak. Jadi kurang lebih di jam 9 malam, mandi diawali disiram dari kaki pelan-pelan sampai disiram ke kepala, ya diguyurkan begitu. Terapi mandi ini 3 hari berturut-turut. Setelah mandi nanti meminumkan herbal Bimax dan Habs Pro langsung ya, sesuai dengan berat badannya. Kalau di atas 50 kg berarti minumnya 2 kapsul. Ya, meminumkan ya, kemudian tambahkan dengan meminumkan madu, tapi cukup 1 sendok teh saja, ditambah dengan air putih hangat. Jadi setelah mandi, minumkan Bimax, Habs Pro, ditambah meminumkannya madu, seduh air putih hangat. Jadi Bimax kapsulnya kapsul saja, yang diseduh air hangat cuma madunya saja. Diminumkan setelah mandi. Kemudian pagi harinya, meminumkan Bimax yang diinfus. Ya, meminumkan Bimax yang diinfus. Jadi bikin malam hari, diseduh air putih dingin biasa, dibiarkan semalaman, besok paginya dipisahkan ampasnya, meminumkan saat pagi perut kosong.
subuh hari boleh, setelah sholat subuh boleh meminumkan BMAX infus. Apabila tidak khawatir dengan asam lambungnya, boleh infusnya ditambah LVN kolagen boleh. Ya. Kemudian waktu duha dan asar untuk memperbaiki fungsi matanya itu meminumkan BMAX yang disirup 1 kapsul diseduh 5 sendok makan air. Diminumkan 2 jam setelah sarapan pagi dan 2 jam setelah makan siang atau duha dan asar ya. Nah, untuk makanan yang dianjurkan orang sakit diabetes ini adalah mengkonsumsikan pete. Ada pete Pak di sana Pak? Ada ya. Nah, pete ini nanti kalau misalnya beli banyak, diambil, dilepas semua dari kulitnya, disimpan di kulkas, hanya mengkonsumsikan 1 butir sehari. Bisa dipotong-potong, ditelan langsung. Kalau doyan dikunyah boleh. Pokoknya jangan dimasak ya, mentah-mentah. Meskipun disimpan di kulkas menjadi kering, masih bermanfaat untuk menurunkan gula darah. Yang penting hanya meminumkan 1 kapsul, 1 butir tiap hari. Ini adalah untuk penderita diabetes kering ya. Nah, untuk terapi matanya ya nanti boleh diteteskan pada matanya menggunakan madu. Tentunya bisa milih madu yang bagus ya. Malam hari 1 tetes sebelum tidur malam. Ini akan membantu mengeluarkan air mata. Ya. Nah, air mata ini akan bisa membersihkan mata. Dengan pagi hari bangun tidur. Nah, setelah mungkin minum yang tadi infus, nah diteteskan matanya dengan menggunakan madu. Semoga biidznillah dengan pertolongan Allah, ya banyak beribadah kepada Allah, ya banyak berzikir. Semoga insya Allah bisa mendapatkan kesembuhan seperti sedia kalanya. Dan tentunya tadi saya sampaikan untuk masalah yang membuat dia stres, ya untuk diikhlaskan, ya. Jadi mungkin ada masalah dengan biasanya dengan anak atau lingkungan atau dengan pekerjaan ya ini mungkin ya semua di dunia tidak ada yang ideal ada di surga jadi dimaklumin saja ya insya Allah begitu Pak Edison semoga kakak iparnya bisa segera sembuh seperti sedia kalanya ya saya kembali kepada Kapten silakan Kap masih ada pertanyaan atau sudah masih cukup ada lagi masih ada Pak Anton. Nah, kita puas-puasin aja dulu ya. Pak Ibu Ojak Huta Gulung nih, pasti Ibu Ojak mau tanya nih. Silakan Bu Ojak. Silakan Ibu Ojak. Iya Pak, ini dengar nggak? Suami saya umur 70 tahun. Dia 2 tahun yang lalu stroke ringan. Tapi tidak ke dokter, aku yang ngurutin sembuh 1 bulan. Nah, terus pernah dia pendarahan hidung, opnam 5 hari. Nah, terus pernah dia mata juga kena Pak pendarahan di mata, tapi nggak jadi operasi. Nah, sekarang kakinya kebas-kebas berat gitu loh Pak sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya? Produk kita udah dikonsumsi dalam 1 tahun. Nah, cuman apa yang harus diminumnya dan bagaimana cara mengkonsumsinya gitu Pak. Dan apa yang harus saya lakukan setiap hari sama dia. Dia sekarang suka dingin, keringat dingin gitu loh Pak. Habis keringat dingin dia lemes. Nah gitu Pak. Apa yang harus Makasih Pak. Ya, Ibu Ojak ya. Keringat dingin ini dipicu oleh asam lambung yang berlebih. Bapak disarankan untuk tidak sering bergadang, tidak membiasakan makan di atas jam 8 malam. Ya. Nah, untuk terapi Bapak ya, ini bisa mengkonsumsikan infus BMAX. Berat badannya Bapak berapa, Ibu? Apa, Pak? Ibu aja. Berat badan Bapak berapa? Kurus, gemuk? Udah kurus sekarang Pak, kira-kira 69 kali atau 65. Oh, ya. Jadi minum infus BMAX-nya 2 kapsul pagi hari. Ya, di metode infus. Ya. Nah, nanti infusnya sebelum diminumkan bisa ditambah dengan LVN kolagen. Ya. Untuk bisa memberikan efek mengurangi kecemasan. Lanjutnya Ibu, selama 7 hari berturut-turut Bapak ini disarankan sarapan paginya menggunakan talas kukus. Umbi talas tahu Ibu Ojak? Iya Pak. Nah itu umbi talas diambil secukupnya,
dikupas, dikukus buat sarapan pagi dengan buat Bapak ya. Kalau pengen ada rasanya boleh dicocol menggunakan garam atau dimakan dengan gula merah. Siang harinya Bapak disarankan sambil aktivitas meminumkan Bimax Potensial, Ibu. Sudah bisa bikin tahu cara bikin Bimax Potensial? Udah tahu caranya, Bu? Iya, yang dikocok itu, Pak. Ah, iya betul. Itu diminumkan sepanjang siang. Berapa, malam harinya Pak? nanti Berapa? 2 kapsul. Diseduh dengan air 500 ml, tambah madu secukupnya, tambah jeruk nipis atau lemon 1 buah, dikocok kencang kurang lebih 300 kali kocokan. Nanti bisa lihat di video YouTube Bimax Potensial, ada cara saya menyajikan Bimax Potensial. Malam harinya sebelum tidur malam ya, meminumkan Bimax dengan Habs Pro. Ya, sebelum tidur malam. Pastikan untuk makan pada waktunya, sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang waktu duhur, makan malamnya adalah maghrib maksimal jam 8. Insya Allah dengan 7 hari mengkonsumsikan talas dengan gula merah ini, kedinginan yang tiba-tiba ini akan sembuh total insya Allah, Ibu. Amin, Ya, Pak. Direbus ya, Pak? Direbus apa dikukus? Dikukus. Gula merahnya diapain? Gimana, Ibu? Dimakan aja. Gula merahnya dimakan langsung. Iya, dimakan langsung. Jadi makan talas kukus sama gula merah digigit boleh. Mantap. Ya, dimakan. Iya. Oh gitu ya, Pak? Ya, insya Allah. Pak. Ya, makasih banyak ya, Pak. Semoga sembuh ya. Tuhan berkati amin, ya, Pak. amin. Ya. Makasih Pak Nuralis. Yuk. Terima kasih Ibu Ojak. Oke, selanjutnya yang belum siapa ini ya? Ibu Marta Sibarani. Oke, Ibu Marta Sibarani boleh. Silakan, Bu. Silakan Bu Marta. Bu Marta silakan. Halo Ibu Marta. Sedang tidak on cam kan? Oh, ya, tapi udah on ya. Bu Marta silakan. Oke, sebenarnya bermasalah ya. Kita coba yang lain dulu ya. Pak Milik Dede Rosadi, silakan Pak Milik. Pak Milik Dede Rosadi. Assalamualaikum, Kep dan Pak Ustadz Anton. Waalaikumsalam, Pak Milik. Ini ada tetangga yang nanyain penyakit kanker payudara bisa nggak dipakai obat herbal PTBS? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya. Penyakit kanker payudara adalah merupakan penyakit autoimun ya, yang kondisinya naik turun begitu untuk kondisinya, sehingga perlu kesabaran dalam terapi pengobatan. Kemudian dalam terapi pengobatan menggunakan herbal tidak bisa dicampurkan dengan pengobatan medis berupa kemoterapi, harus dipilih salah satu, mau kemo atau mau herbal gitu kan. Kalau mau herbal insya Allah kita akan kawal, kita akan dampingi ya. Nah, cara untuk mengkonsumsikan tentang kanker payudara yaitu adalah dengan pagi hari perut kosong mengkonsumsikan infus 2 kapsul Bimax. Ya, jadi bikin infus malam harinya, besok paginya dipisahkan ampasnya. Air tanpa ampas ini boleh ditambahkan LVN kolagen. Ya, meminumkan infus Bimax ditambah kolagen pagi hari perut kosong. Setelah mengkonsumsikan infus Bimax dan LVN kolagen di sini, pasien disarankan segera sarapan pagi dengan menggunakan tempe mentah dengan kurma sebagai makanan probiotik dan jadikan kebiasaan selama terapi ya, hanya untuk sarapan pagi saja. Ya, misalnya sarapan paginya jam 6, jam 7 tempe mentah dengan kurma, kok jam 8-nya lapar, makan lagi tempe mentah dengan kurma sampai nanti makan siang. Ya, kalau udah bisa dimakan di blender boleh, di jus boleh tempe mentah dengan kurma. Yang penting pagi hari ini full probiotik. Nah, nanti siang baru boleh makan, malam boleh makan ya seperti biasanya. Hindari makanan-makanan yang berlauk ikan asin, terasi, petis. Makanan-makanan yang bersifat mempercepat kanker ya bekerja. Nah, kemudian di waktu duha dan waktu asar untuk bisa meredakan peradangan pada sakit kankernya,
meminumkan Bimax sirup. Waktunya 2 jam setelah makan pagi dan 2 jam setelah makan siang atau duha dan asar. Minum Bimax sirup. Jadi saya ulang lagi, pagi hari meminumkan infus yang ditambah Elven kolagen, sarapan tempe mentah dengan kurma, kemudian duha asar meminumkan Bimax sirup. Kemudian untuk menggantikan fungsi kemoterapinya, pasien ini boleh mengkonsumsikan buah nanas. Pilih nanas yang matang, dimakan 1 buah seharian. Boleh dibagi setengah makan pagi, setengah makan sore boleh. Boleh dikunyah langsung, boleh di blender juga boleh, ya. Tetapi dimakan dengan bagian tengahnya, Pak. Karena kadar bromelain yang paling tinggi ada di bagian tengahnya, sebagai pengganti adanya kemoterapi. Kalau misalnya dianalogikan orang yang biasa masak daging kambing yang alot dikasih nanas kan bisa lunak ya. Nah, dengan adanya biasa makan nanas di sini, maka otot atau massa kanker ini akan melunak, melepaskan diri daripada tubuh inang tubuh kita. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan yang namanya Bimax berbentuk kapsul, minumkan dengan Hapro, ya. Boleh 1 atau 2 kapsul diminumkan bareng kapsulnya, ditutup dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Begitu Pak Milik, semoga untuk penderita kankernya bisa mendapatkan ini. Ada testimoni kalau tidak salah di Sumatera Utara ya, atau di daerah Medan sana, 3 minggu kanker payudara ini pecah dari ininya dan keluar mata kankernya. Kemudian seminggu berikutnya menutup lukanya, alhamdulillah bisa mendapatkan kesembuhan dengan wasilah mengkonsumsikan produk PTBS. Tetapi sekali lagi tidak akan bisa berlaku mengkonsumsikan produk PTBS apabila dibarengkan dengan obat medis. Jadi disampaikan dulu kepada pasiennya, pilih dahulu mau milih herbal atau pakai obat medis. Kalau pakai herbal, insya Allah kita akan tuntun, kita akan pandu. Begitu Pak Milik. Oke, terima kasih Pak Anton. Kita masih lanjut lagi Pak Anton, nggak apa-apa ya? Ya, insya Allah. Sampai jam 11 ya. Sambil nunggu ini soalnya, sambil nunggu owner. Sambil nunggu Pak Fedrian. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Medianto. Saya kasih kesempatan buat Pak Medianto. Silakan Pak Medianto. Pak Medianto ada? Ya. Halo. Ya Pak Medianto silakan, sudah on cam. Silakan Pak Medianto. Mic-nya jangan dimatikan. Pak Medianto, mic-nya dinyalakan dulu. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, ini betis saya suka panas terus gitu. Gimana cara minum Bimax yang benar biar cepat hilang itu panas? Ya. Terima Salah kasih. Satunya atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Oh, sudah pernah cek medis kadar asam uratnya Pak? Belum. Belum. Ya. Kalau kencing berbuih enggak? Enggak, normal. Normal aja ya. Ya, jadi adanya panas pada betis ini ada kemungkinan kalau enggak varises ya penyempitan pembuluh darah ya. Jadi ini bermasalah pembuluh darah. Disarankan untuk setiap pagi hari meminumkan infus Bimax. Ya, minumkan infus Bimax yang ditambahkan LVN kolagen. Kemudian di siang harinya Bapak mungkin sering-sering untuk mengkonsumsikan sayur terong ungu ya untuk melenturkan pembuluh darah. Ya, di bagian betis mungkin ada penyumbatan atau mungkin ada varises pada betis ya. Jadi pagi hari minumkan infus ditambah dengan kolagen, kemudian siang harinya banyak mengkonsumsikan sayur terong, mau dimasak pakai model apapun boleh. Doyan Pak, sayur terongnya Pak Medianto? Ya. Doyan ya? Pak. Nah, nanti malam harinya bisa meminumkan Bimax 2 kapsul dengan LVN kalsi ya. Yang kalsi ini akan bisa memberikan nutrisi protein kedelai yang bisa melenturkan pembuluh darah. Semoga bisa segera reda sakitnya Pak untuk meminumkan produk Bimax dan LVN kalsi tadi, ditambah banyak makan sayur terong. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Amin, alhamdulillah. Oke, silakan. Ada lagi?
Oke. Lanjut ya, masih ada lagi Pak, sabar Pak. Ini masih lanjut lagi. Pak Adam Ibrahim ya, kasih kesempatan Pak Adam Ibrahim. Silakan Pak Adam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adam. Terima kasih Kapten Ustadz Anton, semoga sehat selalu. Singkat, Ustadz Anton lagi batuk nih lebih dari sepekan ya, karena memang aktivitas tinggi. Satu hal yang memang saya ini agak jarang pantangan ya, jadi karena sering mobile di luar, jadi makan itu kadang ya yang agak enak-enak lah, nasi padang segala macam, santan, lemak. Nah mungkin untuk terapi yang terbaiknya seperti apa? Karena memang kaitan dengan batuk ini juga jadi bikin kadang badan agak lemes juga. Jadi kalau ngisi seminar atau ngisi diskusi, gatal lah tenggorokan. Ini agak lama, kalau udah kan belum sembuh. Makasih Ustadz Anton. Ya. Dan masalah batuk di sini ada dua macam masalah batuk. Ada batuk kering dan batuk basah. Batuk kering disebabkan karena peradangan. Ya, mungkin Bapak Adam tadi karena kebiasaan makan berlemak, pastikan minum air putihnya yang kuat dan jangan minum air es ya. Karena air es ini akan bisa menjadikan penambah peradangan. Jadi minum air putih yang kuat sesering mungkin. Bukan sekali minum langsung segelas besar, tapi cukup meminumkan segelas kecil biasa. Tetapi setiap setengah jam sekali, 1 jam sekali banyak minum. Kemudian meminumkan Bimex pada saat batuknya ngikil gitu ya, batuknya sangat kencang begitu, boleh segera meminumkan Bimex yang dipuyer. Jadi dibuka kapsulnya, di mute aja, diem aja 2 menit, mengumpulkan ludah, ditelan, nah ini akan bisa segera menghindarkan peradangan pada tenggorokan. Nah, meminumkan air putih hangat setelah 2 menit kita ngemut Bimex puyernya. Ada makanan-makanan yang sangat dianjurkan untuk yang sering banyak presentasi, banyak bicara gitu ya. Itu mungkin pagi hari Pak Adam bisa menyiapkan kunyit ya. Seibu jari segini nih ya. Diparut ya, dikupas boleh diparut. Nanti diperas airnya mungkin jadi 1 sendok makan atau 2 sendok makan air kunyit, ditelan langsung ya. Ini bisa menghindarkan batuk, menyaringkan suara, juga bisa menghindarkan tentang adanya peradangan tenggorokan. Ini kalau untuk pagi hari. Kalau sore hari mungkin bisa bikin minuman ya, bisa beli atau mungkin bisa bikin sendiri yang isinya adalah serai, jahe, boleh tambah sedikit kencur boleh ya, tambah sedikit merica, garam dan menggunakan pemanis madu. Ini akan bisa memberikan efek anti peradangan pada tenggorokan kita. Ya, nah untuk malam harinya meminumkan Bimex dengan metode kapsul sebelum tidur malam. Ya, jadi itu Pak kalau untuk masalah batuknya, pada saat batuknya muncul sering-sering untuk segera mengkonsumsikan Bimex yang puyer. Ya, kemudian untuk banyak minum air putih, jangan meminumkan es. Pagi hari minum air kunyit, ya, perasan kunyit, kemudian sore mengkonsumsikan seduhan jahe serai, boleh tambah kencur dan garam dan merica, boleh, ya, pemanisnya madu. Ya, ini adalah tentang adanya imbalancing suhu saja. Ya, jadi mungkin Bapak Adam perhatikan jumlah minum air putihnya dalam seharian. Semoga lekas sembuh Pak Adam tentang batuknya dengan adanya resep yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Begitu Pak Adam. Lanjut, Kak. Oke, siap. Pak Adam udah selesai ya. Kemudian kita buka lagi Pak, masih panjang pertanyaan ini. Ini kita live kan ya Pak ya di YouTube. Jadi biar banyak orang bisa menyimak untuk produk ini. Boleh. Kita Pak Muhammad Azib ya, boleh. Pak Muhammad Azib. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Muhammad. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Cap. Ya, ini mau bertanya, kalau gejala asam urat biasanya kesemutan sudah lama ya. Kalau kesemutan itu kalau dulu masih sebatas telapak kaki hingga betis. Namun sekarang ini sudah kadang-kadang sudah menyampai ke paha ya kesemutannya kalau kita lama duduk atau kita lama duduk bersila di masjid misalkan. Nah itu mengatasinya seperti apa itu Ustaz Anton? Mohon apa yang harus kita konsumsi ya? Makasih. Ya Pak Muhammad, silakan disimak ya. Jadi apabila sudah mempunyai kondisi asam urat
yang sudah terbiasa didiagnosa asam urat, tiba-tiba kok terasa kambuh, mulai ada kaku, mulai ada nyeri, gitu kan ya. Ini untuk menghilangkan sakitnya dengan waktu yang sangat cepat, silahkan Pak Muhammad bisa mengambil cadangan buah melon atau buah semangka, makan sebanyak mungkin, atau buah naga sebanyak mungkin dikonsumsikan untuk bisa memberikan efek pelumasan pada bagian-bagian sendi yang sering sakit di sini. Nah, kalau untuk penyembuhannya meminumkan secara rutin pagi hari, Bimax-nya dibikin sirup, dibikin infus ya, pagi hari perut kosong. Jadi bikin infus Bimax malam hari, besok paginya diminumkan tanpa ampasnya. Boleh setelah minum infus Bimax ya ditambahkan LVN kolagen untuk bisa memberikan efek kolagen. Kolagen itu adalah semacam protein yang bisa menjadikan pengganti sendi-sendi yang rusak ya. Nah, itu adalah meminumkan infus Bimax dengan LVN kolagen di pagi hari. Nah, untuk siang harinya bisa dipilih Bapak Muhammad, boleh minum Bimax potensial atau meminumkan Bimax sirup. Waktunya duha dan asar kalau minum Bimax sirup. Kalau minum Bimax potensial, bikin satu larutan Bimax potensial ya, itu diminumkan sepanjang siang. Nah, malam harinya sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul ya, boleh kalau mau nambah dengan Hapspro boleh. Sebelum tidur malam diminumkan dengan madu diseduh air putih hangat. Pastikan Pak Muhammad setiap harinya jaga minum air putihnya. Wasil, sembelit, asam urat itu adalah karena kebiasaan kekurangan minum air putih dalam sehariannya. Ya, jadi untuk menghilangkan keluhan sakitnya dalam waktu segera, karena kekurangan cairan ya bisa ditambahkan dengan mengkonsumsi buah yang saya sebutkan tadi, minum air putih yang cukup dan meminumkan herbal yang telah saya sarankan tadi, pagi infus Bimax dengan LVN kolagen, duha asar meminumkan Bimax sirup atau sepanjang siang minum Bimax potensial, malam meminumkan Bimax kapsul dan Hapspro. Semoga lekas sembuh, lekas bebas daripada asam uratnya, bisa aktivitas bebas, yang penting menjaga jumlah minum air putihnya Pak Muhammad. Semoga bermanfaat Pak Muhammad. Ya, terima kasih Ustadz Anton. Terima kasih Cap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, ini ada pertanyaan yang di chatting ya, saya baca ini dari Pak Akbar Muhammadiyah. Dari Pak Akbar Muhammadiyah ini bertanya, herbal apa yang cocok untuk penyakit santelasma, plak yang muncul di sekitar mata? Seperti apa itu Pak Anton kira-kira? Ya, ini plak di sekitar mata ini disebabkan ada bisa jadi karena masalah kuman ya, atau bisa menjadikan masalah jamur ya, jadikan plak di situ. Sumbernya dari usus besar sebenarnya. Jadi tadi saya sampaikan berbahaya sekali makan yang lewat malam, apalagi habis makan langsung tiduran gitu kan ya. Jadi untuk menghindarkan para leader sekalian untuk makan di atas jam 8 malam ini sudah mulai untuk tidak disiplinkan untuk tidak dilakukan ya. Karena akan menjadikan efek sistem kekebalan tubuh kita sudah tidak bisa lagi menangani masalah-masalah bakteri, kuman yang masuk ke dalam kita di situ. Ya, kemudian di sini juga ada masalah tentang adanya air mata yang berkurang dalam membilas mata ini ya, sehingga ada masalah di ginjal. Jadi ini ada masalahnya di masalah usus besar dan masalah di ginjal. Maka disarankan untuk meminumkan Bimax ya 2 kapsul sebelum tidur malam, lanjutkan dengan mengkonsumsikan LVN Slim. Ya, semoga bisa segera tuntas masalah usus besarnya. Kemudian untuk masalah matanya bisa bisa meneteskan madu sebagaimana dengan tadi Pak Edison tadi ya. Meneteskan madu sebelum tidur malam dengan bangun tidur. Ya, itu adalah dengan meneteskan madu. Kemudian pagi hari perut kosong mengkonsumsikan yang namanya LVN kolagen. Sementara untuk siang dan duha dan asarnya, karena masalah mata hubungannya masalah hati ya, ada banyak racun di dalam liver juga, meminumkan Bimax sirup 1 kapsul. Saya ulang kembali ya, pagi hari meminumkan LVN kolagen ditambah dengan meneteskan mata pada saat bangun tidur pagi. Kemudian duha dan asar mengkonsumsikan Bimax sirup untuk detoksifikasi liver, penyebab daripada munculnya plak pada mata ya. Kemudian malam harinya sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul dengan LVN Slim. Ya, sebab daripada adanya plak ini adalah karena efek bakteri atau kuman akibat daripada kotoran yang lengket pada usus besarnya.
Kemudian sebelum tidur malam, teteskan lagi madu di matanya. Semoga bisa menjadikan pemerah air matanya cepat keluar. Perih dalam waktu sebentar, tapi kemudian insya Allah akan mulai terang, dan semoga cepat bersih. Saya ada kasus ya, ada anak gadis yang menempel kotoran plak begitu, ya membesar gitu kan. Alhamdulillah dengan menggunakan tetesan madu sebelum tidur malam dan bangun tidur malam, ya bangun tidur pagi ya, itu kurang lebih 3 minggu mulai mengecil bahkan sampai terkelupas ya. Nah, semoga untuk pasien dari Pak Sobat tadi ya bisa segera mendapatkan kesembuhan dengan resep yang saya berikan. Begitu Cap, insya Allah. Itu tetesan madu itu di mata Pak tadi. Ya. Saya Karena biasa menggunakan madu-madu Arab. Baru dengar pertama kali madu ditetesin di mata. Ya. Jadi kalau untuk madu ini ada antivirus, antibakteri. Apakah harus madu murni? Ya. Ntar madu rasa lagi gimana? Tidak boleh meneteskan madu yang ditambah-tambah herba yang lainnya ya, kayak madu hitam, ada herbanya, madu murni. Dan pastikan madu yang tidak beralkohol ya, madu yang ada busa-busanya itu. Ya, biasanya kalau untuk madu yang stabil ini saya sering memilih untuk madu Arab ya, entah itu yang merek-merek Asifa, Haramain. Itu madu-madu Arab ini biasanya sudah stabil, tidak mempunyai alkohol yang tinggi. Diteteskan madu aman. Dan dia sifatnya tidak masuk ke dalam. Pada saat diteteskan di mata akan memerah air mata keluar. Nah, dia nanti akan keluar dengan air mata lagi. Tidak sampai memberikan efek masuk ke dalam mata. Kemudian bisa menjadikan efek anti bakteri, anti kuman ya. Untuk yang ini alhamdulillah untuk kasus katarak, kasus mata yang memerah, ada iritasi mata, itu diberikan tetesan madu ini cepat sembuh karena dia bersifat sebagai anti inflamasi, anti peradangan, anti luka ya, insya Allah begitu. Boleh Cap untuk meneteskan madu situ. Ya. Oke, Pak Anton. Selanjutnya saya baca dari chatting lagi ya. Ini tentang madu tadi, ini sesuatu yang baru, mungkin catatan buat saya dan teman-teman ya. Wah, madu bisa. Jadi ini saya juga berarti boleh apa ini saya tetesin madu tadi ya. Boleh. Ya, yang beli yang matanya minus itu boleh nanti ditetes rutin kembali normal insya Allah. Masya Allah ya. Itu ada satu lagi pertanyaan tentang amandel Pak Anton. Kalau amandel itu sendiri seperti apa sih sebenarnya Pak Anton? Amandel dan mungkin cara penanganannya. Kalau zaman dulu waktu saya kecil pernah ada amandel kan yang digantol gitu kan. Terus diambil, terus mungkin ada nggak cara-cara yang memang lain atau mungkin harus dengan cara yang cepat seperti itu atau seperti apa? Ya, amandel di sini disebabkan karena adanya peradangan ini ya, tonsilitis ini di bagian kanan kiri, karena adalah akibat daripada pemasuknya benda asing yang oleh tubuh kita tidak bisa dinetralisir, atau kondisi makanan yang terlalu beku, terlalu dingin ya, sehingga menjadikan efek awal kali gejalanya munculnya amandel itu adalah sering munculnya ingus seperti gejala flu, padahal tidak meminumkan, tidak dalam suhu dingin ya, seperti kena gejala flu begitu, aman daripada bengkak. Jadi bisa dipicu dari alergi ataupun dengan makanan yang berbenda asing atau makanan yang terlalu dingin ya. Nah, kalau untuk anak-anak ini lebih dijadikan catatan juga ya, munculnya amandel pada anak kecil di sini ternyata bukan disebabkan pada es, lebih banyak disebabkan karena banyak mengkonsumsikan permen kemasan yang rata-rata di pasaran ya. Ini adalah terbuat bukan dari gula asli, melainkan adalah kembang gula, zat kimia sintetis manis ya, namanya gula-gula atau kembang gula di sini. Ya, ini akan bisa menjadikan amandel kita ini tidak bisa mendeteksi makanan tadi, sehingga cepat bengkak. Sehingga kalau kita perlu curiga kalau ada anak kecil kok sering ingusan, beler, keluar ingus di telinga dan sebagainya, ada kemungkinan di situ ada masalah gangguan amandel. Ya. Nah, kalau orang dewasa ada kemungkinan ada masalah alergi atau bisa juga karena masalah makanan yang terlalu dingin, ya, atau mungkin karena masalah efek obat-obatan yang pernah diminumkan. Cara yang tepat untuk orang dewasa menghilangkan amandel atau mengempeskan radang amandel di sini adalah dengan menggunakan Bimex Puyer untuk orang dewasa ya.
Jadi minumkan mungkin pagi sore Bimax Puyer, ditambah minum Bimax yang kapsulnya sebelum tidur malam. Jadi dibuka kapsulnya di mulut, telan 2 menit, di umur 2 menit, kumpulkan ludah, ya, kemudian ditelan, baru minumkan air putih hangat. Malam hari minumkan yang Bimax kapsul untuk istirahat. Nah, kalau untuk anak-anak disarankan adalah diseduhkan pada sendok, ya. 1 sendok makan untuk anak di bawah 5 tahun bisa setengah kapsul, di atas 5 tahun boleh 1 kapsul, diseduh di sendok, disuapkan. Ya, nanti zat pahit pada Bimax di sini kalau menyentuh daripada amandel yang bengkak akan segera menurunkan inflamasi. Dan jangan sampai adanya kasus amandel itu dipotong, karena semakin kalau dipotong ya atau dioperasi, ya ini akan bisa kehilangan imunitas tubuh sampai usia dewasanya, bahkan sampai kapanpun dia akan kehilangan kekebalan tubuhnya sekian persen begitu ya. Jadi amandel sangat baik untuk bisa membuat filter tentang adanya makanan asing, ya, mencegah alergi dan sebagainya. Ada alergi itu disebabkan karena amandel sudah mulai bengkak. Itu Cap. Jadi untuk dewasa dan anak-anak dibedakan dengan metode sirup atau metode kapsul atau metode puyer ya, insya Allah. Iya. Jadi Pak Anton, jadi amandel itu sebenarnya bukan penyakit yang nongol di leher ya. Berarti emang amandel itu sebenarnya ada fungsi ya. Cuma dia membengkak begitu. Ya, bengkak karena kesulitan membaca makanan asing yang masuk. Pikiran kita kan, pikiran kita kayak ada daging tumbuh, Pak Anton. Oh, enggak. Ya bengkak. Oh, bengkak karena efek peradangan. Jadi semacam kalau kita memar gitu ya, karena sering-sering dipukul dengan benda asing, ya memar, bengkak begitu. Ya, sehingga efek pendinginannya muncul ingus. Keluar ingus, lendir-lendir itu adalah karena efek pendinginan untuk inflamasi amandel. Ya, jadi kalau mungkin misalnya dana amandel, pastikan hentikan mengkonsumsikan permen. Ya, untuk anak-anak kalau yang sudah kena amandel ya silakan dikonsumsikan sirup untuk anak-anak, dewasa yang mengkonsumsikan Bimax Puyer. Gitu, Cap. Oke. Kita kembali ke pertanyaan dulu ya. Bentar ya, ini masih ada dikit. Miliarder soleh ini siapa ya? Namanya miliarder soleh. Amin ya. Silakan Pak Miliarder Soleh Mokes. Jadi takutnya orangnya nggak nyadar kalau namanya miliarder soleh. Ayo. Nggak ada kan? Halo? Oke, kalau nggak ada, Sri Wahyuningsih aja. Ibu Sri Wahyuningsih. Silakan Ibu Sri. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sri. Saya ingin bertanya, tadi dinyatakan bahwa madu itu bisa untuk obat mata. Kan kita susah nih mencari madu yang asli. Tapi kalau misalnya kita punya madu yang asli, misalnya dari, sekarang ada lebah lanceng itu bisa juga ya, Tat? Ya, selama madunya ini tidak mengandung alkohol yang tinggi, artinya kalau dikasih wadah di plastik tidak menggembung gitu ya, maka aman insya Allah. Ya, insya Allah aman untuk tetes mata, baik lanceng atau yang penting madu murni ya, bukan madu yang sudah gitu. campur-campur. Ya, boleh. Oh, ya. Nah, terus kalau untuk madu yang masih baru dipanen, itu tidak boleh langsung ditetes di mata Ibu, melainkan mungkin Ibu simpan dulu di botol, ditutup pakai kertas minyak ya. Jadi tidak ditutup rapat, kertas minyak supaya nanti kadar alkoholnya keluar. Nah, kurang lebih minimal seminggu diinapkan ya. Sebulan lebih bagus juga diinapkan. Nah, baru bisa digunakan untuk obat tetes mata. Ustadz, ada satu lagi Tat, kalau gejala batu empedu, bagaimana treatmentnya untuk pemberian herbal? Ya, batu empedu ini terbentuk dari lemak ya. Lemak biasanya orang yang kena batu empedu ini kebanyakan perempuan, kemudian kebiasaan makan gorengan, makan enak, tidak ngajak-ngajak, tidak banyak gerak biasanya itu ibu-ibu ya, sehingga menjadikan pengendapan pada empedu ya. Nah ini lemak diobati dengan lemak Ibu. Ya, yaitu adalah dengan menggunakan Ecovico. Jadi setelah makan besar minum Ecovico 2 butir karena sudah ada batu empedunya. Pemecah batu empedu yang terbaik adalah pektin ya, terdapat pada kulit buah apel. Jadi
penderita batu empedu ini satu harinya mengkonsumsikan buah apel lokal saja, apel hijau lokal, 5 buah apel seharian. Boleh dicicil, boleh di blender, boleh dimakan langsung, tetapi dengan kulitnya. Ya, karena kulitnya ini ada pektinnya. Tapi jangan juga makan kulitnya doang ya. Dimakan sama apelnya seharian 5. Habis makan minum minum minyak zaitun atau minum Ecoviko 2 butir. Ya. Insya Allah mengkonsumsikan Bimax-nya karena dia ada di bagian liver atau empedu ya. Minumkan Bimax sirupnya waktu duha dan asar. Sebelum tidur malam meminumkan Bimax kapsul, boleh dengan menggunakan LVN Slim. Pagi harinya minum LVN kolagen. Nah, mengkonsumsikan herbal ini kurang lebih di 3 sampai 4 minggu. Insya Allah batu empedu banyak testimoni yang saya terapi itu bisa bersih, ya bersih, bahkan sampai ada yang ukuran 1,5 cm bersih dalam tempo 3 minggu dengan mengkonsumsikan apel yang dimakan dengan kulitnya tadi. Begitu Ibu Sri, semoga bermanfaat, cepat sembuh pasiennya. Terima kasih, Ustaz. Iya, Bu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat para penanya semuanya. Ini waktu untuk bertanyanya sudah selesai. Jadi untuk pertanyaannya sudah ditutup dan terima kasih buat Ustadz Anton ya yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan dan juga menjawab semua pertanyaan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan amin. semoga teman-teman yang sudah bertanya bisa mengaplikasikan dan bisa menjadi perpanjangan tangan perusahaan untuk menjadi untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan ya dari manfaat dari produk-produk yang ada di PTBS ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga buat Ustadz Anton, terima kasih sesi sekaligus ini undur diri untuk hari ini. Nanti kita lanjut di hari ya. Terima kasih Cap, undur diri sekalian. Kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, tadi sesi tentang product knowledge sudah ya. Kita akan nyambung ke sesi meeting bersama Pak Febrian. Nah, namun sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit saja tentang ini, tentang agenda-agenda training yang leader sudah banyak tanya ya, dan juga tentang materi training. Nah, saya ingatkan aja kesibukan aktivitas masing-masing ini sangat banyak, termasuk saya dan juga Anda semuanya. Jadi mari kita biasakan untuk mengakses semua media training atau seminar di media download yang ada di website PTBS ya. Minta tolong untuk teman-teman bisa aktif aja dicek di media download PTBS karena saya juga sesekali saya mengupdate dan juga kalau memang belum ada nanti bisa dilaporkan, tapi beberapa materi sudah saya update tentang training juga. Memang ada juga yang belum, tapi sebagian besar sudah saya upload. Jadi teman-teman yang membutuhkannya nanti bisa langsung di-download. Kemudian untuk agenda training, semua training yang akan kita duplikasi HTS dan net di seluruh Indonesia, mohon teman-teman nanti share infonya ke saya, info detailnya. Jadi di training ini ada 2 penyelenggara. Yang pertama training yang memang diagendakan oleh support system pusat ya, karena untuk tempat-tempat yang kita pilih, tapi ada juga yang diselenggarakan oleh masing-masing leader di setiap daerah yang mungkin ya pengen langsung mengadakan begitu ya. Itu silahkan, yang penting di-share infonya. Nanti kami akan meluangkan waktu untuk memberikan kisi-kisi materi penyampaian, mungkin mentraining para trainernya juga untuk memberikan arahan seperti itu. Kemudian informasi seputar detail acaranya, seminarnya, tempatnya di mana, pembicaranya nanti dimintakan atau sudah ada gitu kan. Apakah udah lulusan TOT atau belum, kemudian tiketnya berapa, nanti kami akan bantu infokan di website. Itu informasi sementara, detailnya nanti akan saya infokan kemudian di broadcast atau di website. Itu teman-teman. Selanjutnya kita memasuki waktu yang sangat berharga sekali ya, tentunya ini akan segera kita mendengarkan ya arahan pemaparan, motivasi, inspirasi, arahan dari owner Base Corporation kepada Bapak Febrian. Waktu saya
berikan ya sebentar ini. Sebentar, ini sepertinya tolong bro, kamu klaim host saya bro. Pak Febrian jadikan co-host ya.